Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa min hadzal muntalaqi, al-muntalaq itu logika yang kita bahas pada pengajian sebelumnya, di mana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diartikan sebagai ungkapan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan logika tersebut, maka faqadih tamma, ihtamma itu memberi perhatian. Siapa para ulama bil maulidin nabawi syarif, terkait dengan peringatan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa allafu, dan mereka mengarang fistihbabil ihtifal, terkait dengan istihbab, anjuran atau kesunnahan, al-ihtifali bihi, anjuran untuk memperingati maulid tersebut. Mereka mengarang mu'allafatin. Apa mu'allafat itu? Karangan. Mu'allafatin qayyimatan, yang mereka mengarang mu'allafat, karangan-karangan qayyimah. Apa qayyimah itu? Yang apa? Apa qayyimah itu? Bahasa Indonesianya apa? Karangan yang istimewa, bernilai. Bayanu, di mana mereka menerangkan atau menjelaskan para ulama fiha, dalam mu'allafat, karangan mereka itu, istihbab hadzal amali, kesunnahan al-amal, peringatan tersebut, bil adillatis sahihati, dengan dalil-dalil yang sahih, bihaitsu la yabqa, sekiranya nanti la yabqa, tidak akan tersisa, liman alqasam'a, buat orang yang mau mendengar, wal basara, dan melihat, wal fuad. Apa fuad itu? Tidak akan ada lagi sisa-sisa dari ingkar, pengingkaran, ma apa-apa, salakahu itu yang ditempuh, yang dikerjakan oleh jumhurul muslimin, mayoritas kaum muslimin, minal ihtifal, daripada merayakan, bil maulidin nabawi syarif, merayakan maulid atau kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita mulai pagi hari ini. Walihada, berdasarkan itu semua, qala al-hafidhus Suyuti, berkata al-imam as-Suyuti. Al-hafidh itu kalau ditulis artinya bukan hafidh Quran, tapi adalah orang yang hafal hadis dengan sanadnya. Itu namanya al-hafidh. Karena dulu di masa lalu, orang hafal Quran itu bukan sesuatu yang istimewa. Hampir semua orang hafal Quran. Maka kemudian ketika ada orang di samping menghafal Quran, kemudian juga menghafal hadis dengan sanadnya, itu diberi gelar al-hafidh. Al-imam as-Suyuti itu berkata, menjelaskan, fi kitabihi, dalam kitab karangan beliau. Ini nama kitabnya, Husnul Maqsadi fi Amali Al-Maulid. Itu judul kitab. Ba'da su'alin, setelah
Imam As-Suyuti mengatakan ba'da su'alin, ketika ditanya soal rufi'a ilaihi yang disampaikan kepada beliau, ada satu pertanyaan yang disampaikan, rufi'a ilaihi itu diajukan ilaihi kepada Imam As-Suyuti, an amalil maulidin nabawi, terkait dengan hukum merayakan maulid Nabi. Al-jawabu indi, ini kata Imam As-Suyuti, jawabannya menurut saya, anna asla amalil maulid, al-aslu di sini adalah prinsipnya. Secara prinsip, secara dasar, merayakan maulid Nabi alladzi huwa ijtima'un nas, yang isinya dalam perayaan maulid itu adalah ijtima'un nas. Apa ijtima'un nas itu? Berkumpulnya orang banyak, wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, kemudian di dalamnya juga ada pembacaan Al-Qur'an, kemudian wa riwayatul akhbar. Apa riwayat itu? Wa riwayatul akhbar, membaca al-akhbar, hadis atau kisah, al-waridah, kisah-kisah yang datang, artinya yang diriwayatkan, fi mabda'i amrin nabi, pada awal, mabda itu awal, amrin nabi, awal kehidupan Rasulullah. Jadi kalau baca maulid itu sebetulnya kita sedang meriwayatkan, menyampaikan al-akhbar, kisah-kisah al-waridah yang terjadi fi mabda'i amrin nabi, mulai dari awal kehidupan Rasulullah, wama, dan apa-apa, waqa'a, yang terjadi fi maulidihi, pada hari kelahiran Nabi asyarif yang mulia, minal ayat, daripada apa ayat itu? Bukan ayat Quran ini. Tanda-tanda. Jadi kamu tahu kan ya, orang itu sama Allah itu kadang-kadang diberi tanda, yang tanda itu menunjukkan kepada keistimewaan. Kalau orang itu orang biasa, artinya bukan nabi, kemudian Allah beri penghormatan ini, punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Misalnya ada orang tangannya itu Allah jadikan apa ini? Tanda. Ada orang sakit, asal dielus sama orang itu langsung apa itu? Sembuh. Kalau orang itu bukan nabi, tapi orang itu orang biasa, orang soleh yang terkenal menjaga sholatnya, menjaga hubungannya dengan Allah, maka keistimewaan itu namanya karomah. Makanya orang dikatakan sohibul karomah. Dia ini punya apa ini? Karomah. Al-karom itu tahu karom? Karom itu kan kedermawanan. Dari dermawannya Allah, Allah kasih orang tersebut rezeki yang luar biasa. Misalnya kan ada orang punya apa itu? Karomah. Kadang-kadang pagi masih di sini, tahu-tahu ada orang lain melihat orang itu di tempat yang sama. Padahal orangnya cuma berapa itu? Satu. Maka itu Allah kasih namanya apa itu? Karomah. Ada orang misalnya tidak punya mobil, subuh-subuh tadi hujan, dia jalan dari rumahnya untuk ngajar kemana itu? Ke masjid. Tanpa payung, tanpa jaket, orangnya tidak apa itu? Tidak basah. Itu namanya apa itu? Karomah. Kalau nanti karomah ini ternyata orangnya di kemudian hari jadi apa itu? Jadi nabi. Makanya yang istimewa ini bukan lagi namanya karomah, tapi namanya irhas. Pakai hamzah ya. Hamzah, ro, ha, alif ya, irhas. Kemudian shot. Kalau dijamakkan jadi irhasat. Nanti kalau kamu baca buku sejarah hidupnya Rasulullah, maka nanti ada bab namanya irhasatun nubuwah. Irhas itu adalah perkara istimewa yang mengiringi kehidupan seseorang yang kemudian nanti jadi apa itu? Jadi nabi. Itu namanya irhas.
Kayak contohnya apa itu? Rasulullah itu ketika diminta oleh Sayyidatuna Khadijah untuk dagang, ya dagang rihlatas syita'i wassaif. Nabi itu dagang ke Damaskus, ke Syria. Itu orang yang ikut di kafilah dagang Rasulullah itu terkejut. Kenapa? Karena sepanjang jalan Rasulullah itu dengan rombongan nggak kepanasan. Kenapa nggak kepanasan? Awannya ikut. Enak nggak kau gitu? Kamu jalan kemana saja, awannya ikut itu. Ya, maka kelihatannya apa itu? Adem. Ini namanya irhasotun nubuwah. Apalagi yang pernah kamu dengar? Hah? Nabi sebelum jadi nabi itu begitu banyak punya apa itu? Keistimewaan. Nah, sebetulnya sama dengan yang Allah berikan kepada orang soleh tadi. Asal muasalnya adalah karomah. Kalau ternyata orangnya nanti jadi nabi, itu maka tidak lagi disebut karomah, tapi menjadi irhas. Jadi kalau nanti kamu baca dalam buku Irhasatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kejadian istimewa yang Allah berikan kepada Muhammad sebelum Muhammad ini menjadi nabi dan rasul. Itu namanya irhas. Kalau nanti orangnya sudah jadi apa ini? Nabi, kayak Rasulullah itu, kemudian Allah kasih begitu banyak apa itu? Mukjizat. Misalnya bisa membelah bulan, misalnya dari tangan Rasulullah itu keluar air misalnya. Misalnya makanan yang diudahi oleh Rasulullah itu jadi apa itu? Jadi banyak. Jadi anak-anakku itu dulu ada tradisi. Tradisi itu adalah memakan, meminum, mengambil sesuatu bekas orang apa itu? Soleh. Itu bukan khurafat anak-anakku. Itu bukan perdukunan. Dulu sahabat itu pun tahu kalau Rasulullah itu adalah manusia yang istimewa. Maka semua yang nempel pada diri Rasulullah itu menjadi apa itu? Istimewa. Dulu sahabat Jabir misalnya, itu melihat dengan mata kepalanya sendiri. Jadi Rasulullah itu pada satu masa Nabi itu ya lapar. Begitu Nabi lapar, Nabi ngelihat teman-temannya Rasulullah itu juga banyak yang apa itu? Yang lapar. Maka Jabir itu mengambil inisiatif. Ini kayaknya Rasulullah itu apa itu? Lapar. Karena Rasulullah lapar, Jabir itu pulang ke rumah. Cerita sama siapa itu? Istrinya. Bilang Rasulullah itu kayaknya lapar. Gimana kalau kamu masak, nanti kita undang Rasulullah. Maka istrinya Jabir itu senang. Maka dia masak itu. Ada punya gandum, ya. Kemudian gandumnya dikasih air, dijadikan adonan, kemudian dipanggang jadi apa itu? Roti. Habis jadi roti, kemudian kalau sekarang mungkin kari, bikin sayur dari daging, ada yang kental, nanti rotinya dimasukkan, dicelup-celup gitu, dimakan. Maka kemudian istrinya bilang sama Jabir ini, suamiku ini udah jadi nih masakan, ya. Undang Rasulullah, jangan cuma Nabi, ajak teman-temannya. Ajak siapa namamu? Aska, ajak Umar, ajak Aska nih temannya Nabi nih. Siapa namamu? Katakan dia disuruh 10 orang. Maka Jabir ngomong nih, ya Rasulullah, di rumah istrinya udah wanti-wanti loh. Suamiku ingat ya, kalau nanti ngajak orang jangan lebih dari 10 orang. Jangan malu-maluin saya. Nanti datang tahu-tahu sekelas 6, ya kan? Padahal makanannya cuma cukup untuk 10 orang. Maka kemudian kata Jabir ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah, istri saya sudah memasak di rumah. Nah, kami ingin Rasulullah untuk datang bersama dengan beberapa orang. Jabir ngomong, ya, dengan beberapa orang. Bayangannya Jabir, Nabi ngajak Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali lah gitu. Tiba-tiba belum Jabir selesai ngomong, Rasulullah teriak itu sama semua yang ada di masjid. Kata Nabi, ayyuhan nas, katanya, ini Jabir yang azim alaina, ini azumah, ini punya apa ini? Pesta, ya. Maka ayo kita sekarang berhenti ngaji, makan dulu ke rumah siapa ini? Jabir. Jabir itu pucat mukanya gitu loh. Karena dia merasa ini masalah 2 kali ini. Sampai di sana dia pasti malu karena makanannya sedikit.
nanti selesai makan pasti digetok sama istrinya ini. Ya kenapa? Karena ngundang orang ndak kira-kira. Maka Jabir itu mukanya pucat, grogi. Rasulullah kan tadi subuh kita ngaji, bil mukminin raufun rahim. Ngelihat Jabir ini tampangnya kayak kamu ndak bayaran setahun, ya kan? Mukanya itu betul-betul apa ini? Ketakutan. Maka kemudian dipanggil, "Malaka ya Jabir? Kenapa Jabir? Kok kamu mukanya begitu?" Begini Rasulullah, saya tadi mau memotong ucapan Nabi kayaknya ndak sopan. Karena Nabi sudah sedang apa itu? Bicara. Tapi saya kaget betul. Karena Nabi kok ngajak semua orang itu. Ini orang-orang di keluar masjid ngambil sendal mungkin, ya kan? Dia ngomong sama Nabi. Kata istri saya, makanannya cuma cukup untuk 10 ya Rasulullah. Itu tadi yang kamu yang kau undang itu bukan 10 orang ya Rasulullah, 1 batalion itu. Untuk apa itu? Untuk perang melawan makanan saya. Kata Nabi, sudahlah Jabir. Yang kayak gitu tuh nggak usah dipikirin. Kata siapa ini? Rasulullah. Kau pulang cepat sama istrimu. Siapkan makanan itu di meja makan, jangan lagi di dapur, ya. Supaya nanti ingat Jabir ya, makanan itu jangan disentuh siapapun sebelum saya datang. Kata Jabir, ya tenang dia karena yakin dengan Rasulullah. Pulang dia. Begitu pulang, bilang sama istrinya, "Istriku, Rasulullah mengajak semua yang ikut ngaji tadi." Kata istrinya, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kan gua udah bilang, kata bini lu budak kan gitu kan. 10 orang. Ya bagaimana? Rasulullah tiba-tiba langsung apa itu? Ngajak. Apa ada yang berani bermaksiat kepada perintah siapa itu? Rasul. Tapi Nabi pesen, nanti makanan suruh dihidangkan, ditutup, jangan disentuh, jangan dikeluarkan sebelum Rasulullah datang. Jadi orang-orang itu kan berangkat duluan sampai di rumah Jabir, disuruh aja berdiri. Kalau di pendopo dan disuruh masuk, nunggu siapa itu? Rasulullah. Begitu sampai Nabi, kata Nabi, "Mana Jabir? Roti sama karinya itu Rasulullah di meja makan." Diangkat sama Jabir, dia makan itu, diudahin sama Rasulullah. Panggil semuanya. Jabir itu heran. Setiap roti itu diambil, yang ada itu nggak berkurang. Ya, bukan sulap, bukan sihir ini, ya kan? Bukan sulap, bukan sihir. Nih, misalnya ini roti ini. Tiap orang ngambil itu tiba pek langsung ada lagi. Pek ada lagi. Itu yang namanya sayur diangkat satu-satu, itu tidak berkurang sedikit pun. Ya karena malaikat Jibril pasang pipa GoFood itu dari mana itu? Mengerahkan sebuah Gojek yang ada di dalam surga. Semua malaikat Israel, Mungkar wa Nakir, Raqib, Atid, udah lo berhenti dulu katanya ya. Ini ada tugas ini. Nyambung makanan. Kata Jabir, "Fawallahi, tidak pernah ada satu tangan mengangkat makanan itu kecuali makanan yang diangkat itu langsung ada gantinya. Itu bibarokati ludahnya Rasulullah." Jadi nanti siang kalau kamu makan di dapur, ya kan? Kamu makan di dapur, ya kan? Biasanya pakai apa itu? Nampan. Cukupnya untuk berapa orang biasanya? 4 atau 3 orang. Kamu ambil saja seukuran 4 orang, panggil teman-temannya, udah nggak usah ke dapur, cukup ini. Kira-kira mau nggak? Kata kamu najis gua makan begitu kan? Tapi anak-anakku, itu namanya mukjizatnya siapa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang istimewa itu kalau orangnya jadi nabi, namanya mukjizat. Kalau sebelum jadi nabi, namanya irhas. Kalau orang itu orang soleh, namanya karomah. Kalau orang itu orang bejat, tapi istimewa, itu namanya ihanah. Tahu ihanah? Itu Allah akan hinakan sebetulnya. Jadi kamu hati-hati nih. Ya, ada orang kadang-kadang ndak sholat, ndak puasa, jadi dukun, itu luar biasa kesaktiannya. Nah, itu dalam agama namanya ihanah, itu namanya istidraj. Hati-hati. Tahu istidraj? Ya, orang tuh dibiarkan, ya, semakin kafir, semakin jauh, tapi semakin hebat. Nanti kalau sudah sampai pada puncak
kekufurannya sudah sampai melampaui batasnya, akhadnahu baghtatan. Nah, kalau akan ambil seketika, maka apa yang dia bangun puluhan tahun itu langsung menjadi apa itu? Hilang. Ini anak-anakku, ya, sekedar bercerita tentang minal ayat, ya, keistimewaan Nabi waktu Nabi lahir. Apa istimewanya Rasulullah ketika lahir? Nabi itu lahir langsung disunat, ya. Iya, sudah dalam keadaan apa itu? Suci, bersih. Itu diantara minal ayat, ya. Jadi Nabi ketika lahir itu juga di kota Mekah banyak orang melihat adanya apa itu? Sinar misalnya yang memancar bainal masyriqi wal maghrib. Itu juga minal ayat. Kamu nggak pernah kan lihat ada bayi terus tahu-tahu ada sinar di langit, ya kan? Nggak ada, ya. Itu adalah minal ayat. Kita ceritakan semua itu yang kayak kamu biasa baca di Barzanji, di Simtud Duror, Nabi lahirnya kayak apa, besarnya kayak apa, akhlaknya kayak apa. Thumma, setelah membaca al-akhbar al-waridati fi mabda'i amrin nabi wa ma waqa'a fi maulidihi asy-syarif minal ayat, thumma yumaddu itu dihidangkan lahum, kepada yang hadir, tentunya lahum linnas, apa yang dihidangkan, simatun, hidangan berupa makanan, yakulunahu, yang mereka kemudian ngapain itu? Makan dari hidangan itu. Orang maulid kan begitu, ya. Orang dikumpulin, kemudian dibuka dengan pembacaan Al-Quran. Habis itu kemudian bercerita tentang Nabi. Baik baca Barzanji, baca Simtud Duror, atau Mau'idhah hasanah. Kemudian setelah itu ngapain? Dikasih makan. Wayan sorifun. Apa yang sorif itu? Kemudian mereka bubar, pulang, ya, dari perayaan maulid itu min ghairi ziyadatin ala dzalika. Tanpa ada apa itu lagi? Tambahan. Hanya sebatas itu. Sebatas ingin mengungkapkan rasa sayang, rasa hormat, rasa gembira dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena rasa gembiranya orang berkumpul, karena rasa gembiranya mendengarkan Al-Quran yang dulu dibawa oleh Rasulullah, karena rasa cintanya orang jadi ingin tahu Nabi Muhammad tuh hidupnya kayak apa. Kan dibaca di dalam Barzanji, oh Nabi itu orang yang tidak sombong, ya, bisa naik sampai ke langit ketujuh tapi turun ke bumi. Kemudian Rasulullah itu yaksifun alaihi, kalau sendalnya Nabi itu mangap, maka Nabi itu nggak pernah nyuruh orang ngambil dengan kedua tangan mulianya, Nabi menjahit sendiri. Itu kan berarti kita sedang mempelajari keluhuran budi Rasulullah. Itu semua yang ada dalam pembacaan semua kitab-kitab yang berisi tentang maulid Rasulullah. Kemudian setelah itu orang dikasih makan. Orang dikasih makan tuh karena apa? Karena ungkapan kan, orang yang membuat acara maulid itu senang. Orang berkumpul mendengarkan kisah Nabi, kemudian mendengarkan kisah-kisah heroik, tahu sifat Rasulullah, mereka saking gembiranya orang dikasih makan, dikasih minum. Habis itu apa? Bubar, ya. Maka kata Imam Asyuti, huwa al-ihtifal ini, maulid Nabi ini, maka termasuk minal bidai. Bid'ah itu jamak dari bid'ah. Ini makanya anak-anakku saya kasih tulisan kayak gini supaya anak-anakku kelak itu bisa jadi ulama yang mengerti tentang hukum. Jadi satu masalah itu kamu lihat, ini kan judulnya cuman perayaan maulid, tapi kamu lihat cukup tebal saya tuliskan kepada kamu supaya kamu tahu nanti kalau jadi ulama menjawab hukum itu diuraikan sejelas-jelasnya dari sekian banyak aspek dan semuanya itu selaras dengan aturan main ilmu-ilmu yang ada di dalam Islam. Maka kata Imam Asyuti, huwa minal bidai, itu termasuk dari al-bid'ah. Nih anak-anakku kan sering dengar kata-kata bid'ah. Sekarang pun orang, anak-anakku, sering kadang-kadang menghakimi dan menghukumi sesuatu itu tidak linear, tidak selaras dengan ilmu hukum Islam. Coba misalnya, anak-anakku sekarang mungkin sering dengar, kalau ada orang ditanya, apa hukumnya ini? Lalu dijawab, hukumnya bid'ah. Padahal kalau orang belajar usul fikih,
teori dasar hukum dalam Islam, itu nggak ada hukum Islam yang namanya apa itu bid'ah. Kamu kan kalau baca di Mabadi Awaliyah, di Al-Bayan, di kitab fikih apapun misalnya, kamu kan tahu hukum itu Allah bagi berdasarkan dua sisi. Yang pertama sisi pelakunya, pelaku pekerjaan ini. Yang kedua pekerjaan itu sendiri. Kan hukum begitu. Sholat itu pekerjaan kan. Maka pekerjaan ini perlu hukum. Sholatmu itu sah apa tidak? Sah misalnya. Kemudian sholat ini pasti ada yang melakukan kan. Namanya kamu. Dalam bahasa fikih itu mukallaf. Orang yang sudah kena apa itu? Taklif kewajiban. Maka orang tadi, ketika saya tanya, kamu sholat subuh, kalau kamu tidak sholat subuh itu hukumnya apa? Maka kamu harus tahu dulu kan, oh sholat subuh itu buat saya, hukumnya adalah fardu wajib. Nanti fardu ini atau wajib ini kan terbagi lagi kan, ada yang namanya fardu ainin, ada yang namanya fardu kifayah, dan seterusnya lah hukum itu anak-anakku. Maka hukum itu dalam Islam misalnya, itu kan dilihat dari aspek itunya. Kalau dilihat dari aspek pelakunya, maka ada ahkam yang namanya ahkam taklifiyah. Ahkam taklifiyah itu enggak keluar dari 5 hal. Yang pertama wajib, kemudian sunnah, kemudian mubah, kemudian makruh, kemudian haram. Ini namanya ahkam taklifiyah. Semua yang terjadi di dunia ini, hukumnya ya cuma 5 ini. Nggak ada. Hukum itu kemudian namanya bid'ah, nggak ada. Hukum itu mesti begitu. Pekerjaan apapun, contohnya misalnya, ada orang kadang-kadang juga kurang dalam ilmunya. Ketika menafsirkan kalau acara pernikahan tuh an-nikahu sunnati. Untung dibaca sunnati. Kalau dibaca salah biasa an-nikahu santai. Itu bisa juga itu, ya. An-nikahu, makanya dia jadi jomblo terus. An-nikahu sunnati. Tiba-tiba karena kurang dalam ilmunya, itu kemudian mengartikan nikah itu hukumnya sunnah. Itu tandanya ustadz tuh nggak ngaji beneran gitu loh. Nikah itu sunnah di situ konteksnya. Itu bukan sunnah hukum. Kamu ngajikan di Fathul Mu'in itu, yang namanya sunnati di situ as-sunnah bil makna lughawi. Ma hiya sunnatu lughatan? As-sunnatu fil lughah itu artinya at-thariqah. Apa thariqah itu? Jalan. Nabi itu sedang bilang nikah itu adalah jalan hidup saya. Kan semua orang tuh punya jalan hidupnya. Jalan hidup saya misalnya sekarang mengajar. Maka tugas mengajar, mencerdaskan anak bangsa, memberi pencerahan, menjadi lentera buat umat. Itu adalah jalan hidup saya. Maka kamu lihat kehidupan saya itu tidak lepas dari mengajar, belajar, membaca, ya mungkin juga dibaca hidup saya. Nah itu namanya jalan hidup. Ada orang jalan hidupnya itu mewah, ada orang jalan hidupnya sederhana misalnya. Itu jalan hidup. Kata Nabi, di antara jalan hidup saya, kan itu kan hadisnya panjang anak-anakku. Itu kan Rasulullah masuk ke rumah. Di rumah itu ada banyak perempuan yang sholihah, teman-temannya Ummul Mukminin Aisyah. Mereka sedang ingin tanya, nah wahai Aisyah, Nabi itu hidupnya gimana? Maka Aisyah cerita, Nabi begini, mereka juga cerita. Begitu Nabinya masuk, dia tanya sama Ummul Mukminin, wahai istriku, siapa ini? Oh ini Rasulullah teman saya. Yang ini tidak pernah tidur, sholat terus. Yang ini tidak pernah makan, puasa terus. Mendengar itu Nabi bilang, loh salah. La in kuntu la'atqan nasi billahi wa akhsyahum. Saya ini orang yang paling bertakwa kepada Allah. Saya ini orang yang paling takut kepada Allah. Tapi setakut-takutnya saya kepada Allah, sehusuk-husuknya saya ibadah, saya sholat, tapi saya juga tidur. Saya puasa, tapi juga saya makan. Disebut ini unsur kemanusiaan. Bahkan lebih dari itu, wa atazawwajun nisa. Bahkan saya juga itu punya nafsu kepada siapa itu? Perempuan. Nanti Nabi wa atazawwajun nikah wan nikahu sunnati. Nanti kamu kalau nanti jadi setelah tamat Darrahman, ya, kamu jadi orang yang ilmunya lebih luas lagi.
nanti kamu dapatkan, ini mungkin karena kita banyak sekali anak-anakku, maulid itu cuman menjadi rutinitas. Tahu rutinitas ya, bikin acara kemudian baca ya Nabi salam alaika, saudara-saudara ayo kita cinta Nabi, maulid ini mendatangkan keberkahan, billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum, makan nasi kebuli, cium tangan Kiai Habib, pulang ya. Nanti tahun depan gitu lagi ceramahnya ya, baca Simtud Duror, baca Quran, kita ini junjungan kita Rasulullah, kita peringati maulid, yang tidak suka maulid nanti sakit perut benar, billahi taufiq wal hidayah, selesai dapat amplop pulang. Yang kayak gitu baik nggak? Baik anak-anakku. Tapi ibarat orang itu cuma jalan di tempat. Kamu jalan di tempat pernah nggak? Maju nggak? Biar di sini keringetan, gini-gini. Tapi ya di situ-situ aja, ya nggak kemana-mana. Ditanya tentang Nabi juga pengetahuannya sangat-sangat apa itu? Terbatas anak-anakku. Ada apa yang ingin saya katakan? Nabi itu adalah manusia yang luar biasa. Dalam puncak keberagamaannya, Rasulullah itu tidak pernah melupakan kemanusiaannya. Nabi itu tidak pernah, hidupnya itu tidak seimbang. Coba kamu pikirkannya. Ini bedanya Nabi dengan kita. Nabi itu kalau sholat luar biasa. Nabi itu pernah loh, sholat itu, sholat sendiri tapi. Itu sholat Isya Nabi itu belum ruku rakaat pertama sudah subuh. Bisa bayangin ya. Kamu coba nanti malam nih ya jangan di masjid, sholat di kamar sendiri. Ya begitu Isya itu, hayya 'alas shalah, hayya Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, selesai basmalah baca Al-Baqarah, ya kan? Begitu alif lam mim dzalika fangsurna 'alal qaumil kafirin. Tarik lagi surah Ali Imran, tarik lagi An-Nisa terus. Itu baru sadar kalau belum ruku itu ketika mendengar azan apa itu? Subuh. Begitu Allahu Akbar, Allah, astagfirullah, subuh. Baru kemudian apa itu? Ruku. Kamu bisa bayangin, orang kayak gitu itu gimana ya sholatnya. Tapi itulah yang dikerjakan oleh siapa itu? Rasulullah. Rasulullah itu seminimal-minimalnya sholat duhur. Itu 1 rakaat pertama. Itu cara Nabi sholat duhur itu. Yaqra'u minna qadra khamsina ayah. Itu kayak orang baca 50 ayat. Berarti Nabi kalau sholat duhur, itu rakaat pertama itu baca amma yatasa'alun, anak-anakku. Bukan cuma itu. Wa yarka'u qadra qiyamihi. Subhana rabbiyal aziminya itu, ya sama panjangnya dengan amma yatasa'alun. Bisa bayangin tuh. Itu sholat duhur tuh. Nanti sujudnya itu juga begitu. Kalau saya praktekkan di Darul Rahman sholat kayak gitu, yakin kamu habis sujud nggak bangun lagi itu. Sudah langsung, gua nyerah deh katanya. Nggak kenapa? Sholat sepanjang itu. Dan itu bukan sekali 2 kali. Itu memang kebiasaan siapa itu? Rasul. Nabi kalau sudah sholat anak-anakku, kenapa bisa kayak begitu? Kan kuncinya satu sebetulnya. Karena dia tenggelam dalam cintanya kepada Allah. Sama toh? Kamu kalau sedang bersama orang yang kamu cintai, ada laki-laki ganteng cinta sama kamu, itu jalan-jalan sehari nggak terasa kan? Nggak terasa kalau sama orang yang kamu cintai. Jalan kaki nih dari sini sampai ke Baduy di Banten, ya ujung kulon. Loh, kemarin tadi kan melihatnya itu apa? Pom bensin, Alfamart, gedung, tahu-tahu ketemu badak depan mukamu. Loh, kok ada badak di sini? Nggak sadar kamu. Jalan dari mana itu? Dari Jagakarsa sampai kemana itu? Ke ujung kulon. Terasa nggak? Nggak terasa. Kalau jalan sama orang yang kamu cintai. Tapi kalau nggak kamu cintai, kamu jalan semenit aja udah. Sudah nggak mandi, sudah bau, sudah nggak ganteng. Paham maksud saya? Itu Nabi tenggelam dalam kecintaannya kepada Allah. Tapi kan kamu baca dalam bukan satu hadis, banyak hadis. Satu ketiga. Nabi yang sholatnya kayak gitu, tiba-tiba Nabi itu sholatnya jadi kayak kamu. Rakaat pertama inna a'toina, rakaat kedua, iya kan? Itu surah dengan rating tertinggi sedunia, itu ya. Aktsarus surah qiraatan wa hifdzon ladal muslimin, itu inna a'toina sama qul. Nabi sholatnya kayak gitu anak-anakku. Maka sahabat tuh agak-agak kaget. Loh, kok inna atoina ya? Kok kulhu? Selesai sholat ada tuh sahabat yang berani nanya kepada siapa itu? Rasul, Nabi. Kok diskonnya ekstrim banget gitu.
Diskon itu kan 20% gitu ya. Dari amma yatasaalun pindah ke wasama idzatil burud misalnya, atau minimal wadduha lah. Loh ini kok ekstrim banget. Dari amma yatasaalun langsung inna a'tahina. Ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi, saya tadi waktu sholat itu ingin seperti biasanya, nggak ada yang berubah dari keinginan saya. Tiba-tiba selesai saya baca suratul Fatihah, saya mau baca surah yang panjang, saya mendengar tangisan bayi di belakang. Buka ussobi itu ka'annahu yunadini. Seolah-olah anak bayi itu memanggil Rasulullah, Nabi, emak gua di belakang jadi makmum, sholatnya jangan lama-lama, kata bayi ini. Saya haus. Kalau ibu saya diajak surah Al-Baqarah, dehidrasi saya ya Rasulullah. Paham? Lihat, Nabi sholatnya khusyuk nggak? Khusyuk. Tapi dalam kehusuannya Rasulullah itu tidak pernah Nabi dalam beragama itu mengesampingkan kemanusiaan. Kamu kadang-kadang belagu kan? Ya ponakan Nabi bukan, sholat juga jarang-jarang. Sekali sholat di depan umum belagu, baca Yasin. Ya, baca Yasin di mana? Di bandara. Orang mau terbang, di imamnya toto Yasin, kata jemaah, wah hangus tiket kita semua ini. Kenapa? Nanti selesai sholat pesawatnya sudah apa itu? Terbang. Lihat anak-anakku, betapa Rasulullah itu adalah orang yang luar biasa. Nah, ketika kamu cerita kayak gitu di Maulid Nabi misalnya, itu kan akan mendatangkan apa itu? Manfaat. Pekerjaan ini disebut apa? Bid'ah. Nggak pernah terjadi di masa sebelumnya orang dikumpulkan baca kisah Nabi misalnya seperti yang kita lakukan hari ini. Maka itu disebut bid'ah, anak-anakku. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu sedang menjelaskan bahwa bid'ah itu sama kayak Allah itu di dalam Al-Quran. Itu Allah kan disifati dengan badi'us samawat. Allah itu bukan cuma khaliqus samawati wal ardi, tapi badi'us samawat. Apa badi? Badi itu adalah kreator. Orang yang menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya, itu namanya badi. Pekerjaannya namanya bid'ah. Lihat, pesawat misalnya, itu bukan bid'ah anak-anakku. Kenapa bukan bid'ah? Karena pesawat itu niru apa? Niru burung. Manusia itu ngelihat burung kan. Coba kamu lihat nanti. Ilmu navigasi pesawat itu sama dengan ilmunya apa itu? Burung. Bagaimana burung itu merentangkan sayapnya. Bagaimana sayap di burung itu bisa naik dan turun misalnya. Burung itu ngeremnya gimana? Kamu kan nggak tahu kan? Ya, tapi burung bisa ngerem nggak? Bisa. Buktinya berhenti. Kan gitu kan? Kalau kuda ngeremnya jelas. Ditarik lehernya, kakinya nempel tanah kan? Kalau burung bisa ngerem pakai kakinya? Nggak bisa. Wong di udara, cara ngeremnya gimana? Oh ngelihat. Orang itu ternyata sayapnya dikepak begini nih. Maka dia menahan apa itu? Angin. Kalau mau turun merendahkan tuh, sayapnya dikepakkan ke bawah. Maka burungnya akan apa itu? Turun. Dari situ manusia kemudian menciptakan apa itu? Pesawat. Maka pesawat itu bukan bid'ah. Karena pesawat itu nyontoh burung, robot misalnya. Bentuk dasarnya pasti mirip orang. Kamu lihat pernah robot kan? Ada kakinya, ada tangannya, ada kepalanya. Padahal saya pikir-pikir, apa pentingnya kepala buat robot? Ya kan? Robot perlu ada kepalanya? Enggak, kalau kamu nggak ada kepalanya serem gitu. Kamu terus kepalanya nggak ada gitu. Tapi otaknya ada, dimasukin sama lo diketek sini misalnya. Ini otak misalnya, terus matamu ditaruh di sini misalnya. Kan bisa saja toh fungsi indrawinya. Tapi bentukmu jadi apa itu? Serem. Kalau robot sebetulnya dengan kreativitas manusia nggak ada kepala, tapi manusia nggak bisa karena dia merasa oh nggak indah kalau nggak ada apanya itu kepalanya. Padahal kan isinya mesin kan. Itu semuanya bisa tanpa itu. Tapi itu namanya bid'ah. Jadi di sini kata Imam Suyuti, perayaan Maulid yang isinya baik-baik kayak tadi itu minal bid'ah sebetulnya. Betul, itu barang baru. Tidak pernah ada di zaman Nabi itu orang kumpul-kumpul kayak kita, dikumpulkan di masjid, baca Quran, kemudian baca sholawat bareng-bareng, habis itu makan sama-sama seperti perayaan. Itu betul, itu bid'ah. Tapi bid'ah itu tidak selamanya hukumnya haram. Kayak kamu sekarang ngaji sama saya, ini kan bid'ah. Ya, kamu pakai seragam, bid'ah. Kamu ngaji itu ada tingkatannya. Ada madrasah ibtidaiyah misalnya, ada sanawiyah, ada aliyah, ada pelajaran tafsir, hadis. Memang ada di zaman Nabi.
Nggak ada. Pernah dengar? Ada Nabi ngajar tafsir, ngaji ngajar hadis, Nabi ngajar fikih? Nggak ada. Nah, itu sebenarnya anak-anakku, semuanya adalah apa itu? Bid'ah. Tapi bid'ah yang apa? Lihat kata Imam Suyuti. Minal bid'ahil hasanati. Itu pekerjaan baru, tetapi al-hasanati yang mengandung kebaikan. Karena dia mengandung kebaikan, allati yusabu 'alaiha shahibuha, yang akan mendapatkan siapa? Pahala. Siapa shahibuha? Pelakunya. Orang yang merayakan maulid itu betul dia melakukan perbuatan yang bid'ah baru, tidak ada di zaman Nabi, tetapi substansi dan isinya itu sama dengan apa yang dahulu dikerjakan di masa Nabi, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Nah, makanya anak-anakku, dulu orang merayakan maulid itu di zaman Nabi kan sama. Misalnya sahabat yang senior itu cerita sama sahabat yang junior. Ada sahabat yang baru masuk Islam misalnya, kemudian beberapa tahun Rasulullah kemudian sudah wafat. Atau anak-anaknya sahabat, anaknya Sayyidina Abu Bakar, anaknya Sayyidina Umar, yang bertanya kepada bapaknya, sif lana ya abana, sif gambarkan kepada kami, gimana dulu Rasulullah. Umar cerita, Nabi dulu begini, Nabi dulu begini. Abu Hurairah bercerita, Nabi dulu begini, begini. Kan sama toh dengan apa yang kau baca di Barzanji, dengan sama yang dibaca dalam apa yang kau baca di dalam Simtud Dura. Kalau itu berbentuk syair, nanti kamu akan belajar ya bahwa sahabat itu biasa memuji Rasulullah itu dengan apa itu? Syair. Saya cerita kemarin misalnya waktu maulid di sini, Sayyidina Hasan bilang, wa ajmalu minka lam taraqattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya. Nanti Sayyidina Hasan juga mengajar Rasul ya rukna mu'tamadin wa ismatala'idin, terus di sana. Itu adalah satu kebiasaan. Nah, ini anak-anakku, maulid dalam bentuk kita betul minal bidah, tapi isinya kebaikan, maka akan dapat apa itu? Pahala. Kenapa? Lima fihi, karena lima fil maulid, karena di dalam perayaan Nabi itu ada min ta'zim. Apa ta'zim itu? Pengagungan qadrin Nabi, kedudukan Nabi. Kita mengagungkan makomnya Rasulullah, kedudukan Rasulullah. Wa izharil faroh. Apa izhar itu? Menunjukkan. Al-faroh itu kegembiraan. Wal istibsar, keceriaan. Bimaulidihi asyarif. Dengan apa itu? Dengan kelahiran Nabi yang mulia. Fa'in qilalana, apabila dikatakan kepada kita, lana lamu, kita ini tidak tahu, li amalil maulidi, kita tidak pernah tahu untuk perayaan maulid ini dalilan. Apa dalil? Dalil fil Qur'ani was sunnati. Kita nggak pernah tahu ada dalil di Quran yang menyuruh orang ayuhan nas yang bikin perayaan maulid Nabi misalnya. Kan nggak ada hadis itu. Quran juga nggak ada. Wa amalis sahabah, sahabat juga nggak pernah bikin perayaan maulid seperti kita. Qulna, maka yang kita jawab yang pertama ini, nafyul ilmi, menafikan al ilmi, pengetahuan, itu la yalzamu, tidak selamanya, tidak la yalzam, itu tidak harus, minhu, daripada nafyul ilmi, itu nafyul wujud. Ini terjemahan sederhananya, ketidaktahuan itu bukan berarti ketiadaan. Kayak saya bilang, kamu tahu nggak di Jakarta itu misalnya ada kampung namanya A. Kamu bilang nggak tahu. Ketika kamu bilang nggak tahu, itu bukan berarti nggak ada. Kamu saja yang tidak tahu. Jadi kalau ada orang bilang, oh maulid Nabi itu nggak ada dalilnya, bukan nggak ada dalilnya, tapi dia yang tidak tahu. Ketidaktahuan itu la yalzam, tidak selalu berujung kepada ketiadaan. Bal hunaka, akan tetapi di sana dalam perayaan maulid itu ada asyaratun. Apa asyarat itu? Puluhan. Jadi orang Arab begitu. Kalau asyarun itu kan 10, maka kemudian kalau puluhan tinggal dijamakkan. Asyarat, ratusan misalnya. Mi'atun jadi mi'at. Kalau ribuan, alfun jadi uluf gitu ya.
Ad-dalilul awal. Ini dalil yang pertama. Qala Sayyidi Syekh, ini berkata seorang alim besar dulu di Mekah, Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kata beliau, dalil yang pertama, inna awwalal muhtafirina, sesungguhnya orang yang pertama kali al-muhtafirin merayakan bil maulid dengan maulid huwan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nafsuhu. Orang yang pertama kali merayakan maulid Nabi itu sebetulnya adalah Nabi sendiri. Kama rawahul imamu muslimun, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bisanadihi tentu dengan sanad hadisnya, annahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu ditanya an siyami yaumil itsnain, kayak kamu kemarin misalnya hari Senin, ada yang sedang berpuasa. Nabi kan dulu pertama kali berpuasa hari Senin. Maka sahabat nanya, Nabi, kok puasanya hari Senin tidak hari Selasa misalnya? Kok puasanya hari Senin bukan hari Ahad? Maka Nabi jawab, faqala dzaka yaumun, saya puasa hari Senin itu karena dzaka yaumun, hari Senin itu wulidtu fihi, saya dilahirkan. Fahadha nassun sharih, maka ini merupakan nas. Ya, nas itu kalau belajar ilmu usul fikih itu adalah dalil yang pasti, yang la yahtamilu at-ta'wil. Kayak misalnya saya ngomong satu, maka satu itu pasti bukan dua dan pasti juga bukan tiga. Tapi kan nanti ada kata-kata dalam bahasa Arab itu yang tidak bisa diartikan secara jelas. Karena dia mungkin kata ambigu. Itu banyak contohnya. Kayak sering kasih saya contoh sama kamu itu. Kayak saya ngomong misalnya apa itu Roma. Ya, saya nulis kata-kata Roma. Gitu. Maka Roma itu artinya kan banyak. Bisa jadi ibu kota Italia. Bisa jadi juga biskuit. Kalau saya nulis misalnya nih, bukan pelajaran apa-apa. Saya datang di sini ada papan tulis. Saya tulis Roma. Terus saya tanya sama Umar, Roma nama apa? Dia mungkin jawab misalnya, oh Roma ini nama biskuit gitu. Saya marah, ya kayak nantangin saya ini orang. Kenapa? Kok pelajaran ilmu bumi saya tulis Roma disebut nama biskuit. Tapi sebetulnya kalau saya marahin dia juga bisa tanya, apa salah gua ya katanya. Roma kan memang nama biskuit. Sebaliknya toh, ketika ada orang yang suka traveling gitu, begitu, Roma. Saya bilang, ambilin Roma ya. Kata dia, bagaimana caranya Ustaz? Katanya, diambilin Roma. Saya bilang, saya mau makan. Hah, Ustaz mau makan Roma? Dia bilang, Roma kenapa? Bukannya Roma itu ibu kota Italia misalnya, ya kan? Nah, itu namanya kata ambigu. Nanti Roma itu, kalau saya sedang ada di Indomaret, maka Roma itu diartikan sebagai biskuit. Itu namanya dzohir. Pernah dengar kamu ya? Ada yang namanya nas. Kalau namanya nasun itu adalah dalil yang pasti. La yahtamilu ta'wil, yang tidak bisa diapakan itu? Ditakwil. Sharih yang sangat jelas fi masyru'iyati, terkait dengan disyariatkannya, dibolehkannya, diperintahkannya al-ihtifal, merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sebetulnya puasa hari Senin itu dalam rangka memperingati hari kelahiran. Karena jelas ditanya, kenapa Nabi kok puasanya hari Senin? Dzaka yaumun wulidtu fihi. Berarti setiap hari Senin Nabi itu sedang merayakan apa itu? Maulidnya. Nanti kamu mungkin bertanya, tapi Nabi merayakannya dengan puasa. Kita merayakannya dengan kumpul-kumpul, makan-makan. Nanti ada penjelasan di belakang. Tetapi secara prinsip berarti Nabi itu memberi perhatian kepada hari kelahirannya. Buktinya Nabi selalu berpuasa pada hari Senin. Ketika ditanya alasannya, karena hari itu saya diapakan itu? Dilahirkan. Wahunaka, kamu lihat nih. Wahunaka, dan di sana hari ini misalnya, man, ada orang, asya'a yusi'u, yang menyebarkan al-isya'at itu ya berita-berita, apa kata sekarang tuh hoax ya.
Itu bahasa Arabnya asya'a yusyi'u al-isya'ah. Kalau isya'ah itu nggak bagus. Dia lain dengan adza'a yudhi'u idza'ah. Kalau adza'a yudhi'u itu menyebarkan sesuatu yang bersifat apa itu? Positif. Tapi kalau asya'a yusyi'u itu lebih kepada gosip misalnya, ya. Ada orang yang asya'a menyebarkan bi anna awwala man ihtafala, bahwa orang yang pertama kali ihtafala memperingati bihi bil maulid itu adalah al-Fatimiyun, dinasti Fatimiyah di Mesir. Ini untuk mengaitkan bahwa maulid itu tradisi Syiah, karena dulu yang berkuasa di Mesir itu namanya dinasti Fatimiyah, itu memiliki paham keagamaan Syiah. Makanya ngasih nama universitas tua itu adalah Al-Azhar. Itu bertabarruk dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Maka universitas itu dinamakan Al-Azhar. Jadi kelahiran Al-Azhar dulu itu memang dilahirkan oleh dinasti Fatimiyah untuk mengembangkan pemahaman yang punya paham mendekati kepada pemahaman Syiah. Nanti di masa Daulatul Mamalik pada puncaknya itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi, itu merubah kekuasaan Daulatul Mamalik yang ada di Mesir itu dari tawajuh keagamaannya, paham keagamaannya Syiah, kemudian menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai hari ini. Fahada, kalau ada orang yang bilang orang yang pertama kali itu merayakan Maulid itu adalah dinasti Fatimiyah, ini sebetulnya jahlun. Apa jahlun itu? Bodoh, ketidaktahuan sejarah, auta'ami, atau apa? Al-a'ma apa? Buta. Anil haqqi, atau buta anil haqqi dari kebenaran, atau buta sejarah maksudnya. Walau salamna, ini kamu lihat, walau salamna, kalau kita harus terima farodon, ya, farodon itu anggap saja kita terima, wajadalan dalam berdiskusi ini, kita terima saja, ya enggak apa-apa. Memang yang pertama kali misalnya dinasti Fatimiyah yang buat. Famal mani, apa yang mencegah kita min annahtafila bil maulidin nabawi syarif, kalau kita pun harus merayakan maulid. Ini saya ingin katakan gini anak-anakku. Ada misalnya pekerjaan itu yang buat orang yang tidak baik, tapi pekerjaannya baik. Apa kemudian kita tidak boleh meniru pekerjaan yang dibuat oleh orang yang tidak baik, kalau pekerjaan itu menjadi pekerjaan yang baik? Logikanya sederhana anak-anakku. Kalau misalnya sholat berjamaah di satu masjid, tiba-tiba imamnya copet, ya kan, makmumnya garong misalnya. Kebetulan itu kampung copet, kampung begal. Kamu lewat situ. Apa kemudian kamu melarang kamu menjadi sholat di masjid? Enggak kan? Kenapa? Karena kita tahu yang sholat berjamaah di kita, ya kok kamu kan orang baik semua di masjid. Tapi kalau di luar pesantren, kamu masuk masjid, itu kan campur-campur itu. Apa tuh? Oh, saya nggak mau sholat di masjid itu. Kenapa? Ada copetnya di situ. Loh, kalau semua orang berpedoman kayak seperti itu, maka orang nggak akan pernah bisa melakukan kebaikan. Karena dalam kebaikan itu pasti bercampur. Tetapi yang dilihat itu bukan sekedar pelakunya, pekerjaannya itu baik atau tidak baik. Jangan melihat siapa yang melakukan pekerjaan itu. Itu maksudnya. Kalau seandainya kita terima, katakanlah sudah tidak usah berdebat. Memang iya, yang pertama kali merayakan Maulid itu adalah dinasti Fatimiyah Syiah yang ada di Mesir. Pertanyaannya, apa yang membuat kita kemudian terlarang untuk meniru mereka? Sementara waqadi'tana, apa i'tana itu? Ihtamma. Sementara qadi'tana telah memberi perhatian bihi terkait perayaan Maulid, sementara perayaan Maulid ini sudah diberi perhatian annasu oleh umat manusia, kurunan. Apa kurunan itu? Madidah apa? Apa kornon itu? Abad. Kalau kurunan berabad-abad, madidan panjang. Ini sebenarnya bahasa Arabnya indah, jadi saya kasih uslub gini supaya kamu nanti kalau ngomong tuh indah. Bukan kurunan misalnya tawilah, tidak ada yang salah. Ayam tawilah itu tidak ada salah. Tapi lebih fasih mengatakan madidah.
Madida itu kan kayak famadda khurtumahu. Ingat kan? Pelajaran apa itu? Mutala apa judulnya? Alfil. Kan famadda khurtumahu. Apa madda itu? Memanjangkan belalainya. Makanya kemudian orang Arab tuh menjadi keindahan. Jadi kalau bisa panjang banget itu dari madda yamuddu, maka dikatakan Madinah. Sementara umat manusia ini telah memberi perhatian pada perayaan Maulid qurunan madinatan berabad-abad lamanya, wa allafal ulama, dan telah mengarang siapa al ulama, para ulama al ajla yang mulia, al kutuba, kitab-kitab al mutakhassisah yang dikhususkan, fihi, yang dikhususkan untuk membahas tentang maulid Nabi. Ini lihat, ini ulama-ulama yang saya sebut ini ulama yang terkenal dalam sejarah Islam. Ya, kalau Barzanji, kalau Simtud Duror itu terkenal anak-anakku, tetapi terbatas pada ilmu yang terkait dengan maulid Nabi. Tapi ulama ini adalah a'immah yang memiliki rekam jejak ilmu yang luar biasa dalam perjalanan Islam. Yang pertama misalnya, kamu lihat Al-Imamul Hafidhu Abdurrahman. Ingat kalau Al-Hafidh itu artinya penguasaan terhadap hadis. Abdurrahman ibn Aliyin Asy-Syahiri bibnil Jauzi. Kamu nanti kalau baca buku apapun itu akan bertemu dengan ulama yang disebut dengan Ibnul Jauzi. Nama aslinya itu Abdurrahman bin Ali. Itu wa mauliduhu masyhur. Beliau itu punya karangan dalam banyak disiplin ilmu seperti hadis, tafsir misalnya. Tetapi beliau juga punya karangan khusus tentang maulid Nabi yang beliau namakan Al-Arus. Apa Al-Arus itu? Pengantin, ya. Pengantin itu kan berarti mulia, wangi, bagus. Kamu nggak pernah kan lihat pengantin dekil? Jadi ketika datang di satu acara, itu kan sebetulnya semuanya sama-sama dandan kan. Yang datang yang diundang itu juga dandan, yang mengundang, tapi pasti orang yang nikah hari itu kan itu ada pada puncak dandanannya. Kamu juga nggak boleh loh datang ke pengantin itu ngalahkan pengantinnya, ya kan? Terus kamu jahit baju, yang baju itu mengalahkan bajunya pengantin, ya nggak boleh, karena hari itu yang harus menjadi pusat perhatian adalah pengantin. Makanya ketika beliau tulis Al-Arus, itu seakan-akan Nabi itu ketika digambarkan seperti pengantin laki-laki, ya, yang diadakan di satu acara, maka pengantin laki-laki itu biasanya yang paling bersih bajunya, paling bagus, paling wangi, kan gitu kan, menjadi pusat perhatian. Itu sebabnya diberi nama beliau kitab Maulid, itu namanya Al-Arus. Wa minhum, anak-anakku, Syaikhul Qurra, ini ahli qiraat, Syaikhul Qurra, guru dari para qori, wa imamul qiraat, sekaligus imam dalam ilmu qiraat yang mutawatirah dari Rasulullah, fi asrihi, juga al-muhaddisu, sekaligus ahli hadis, Abul Khairi Samsuddin Muhammad bin Abdullah al-Jazari asy-Syafi'i. Ini ulama yang ahli qiraat. Lahu maulidun masyhur sammahu urfut ta'rif bil maulidi asy-syarif. Wa minhum al-imamul muhaddis Umar bin Ali bin Muhammad al-ma'ruf bibni Dahiyah al-Kalbi. Ingat kan pernah saya jelasin, orang Arab tuh ngasih nama orang, ya, itu bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain, nakutin. Maka kakek Nabi itu ada namanya Kilab, bukan kalbun, Kilab, anjing-anjing kan gitu kan. Nah, Arab biasa ngasih nama begitu. Kamu lihat Abu Sufyan itu namanya Soher, ya. Soher bapaknya namanya Harab. Soher tuh batu karang. Abu Sufyan tuh namanya Soher, batu karang. Bapaknya namanya Harab, tukang berantem, ya kan? Kau bisa bayangin kan? Pantes dia jadi pemimpinku Quraisy. Kenapa? Karena dianya itu seteguh karang, bapaknya tukang berantem. Kau bisa bayangin tuh, kayak apa keluarga itu, ya? Misalnya Mu'az, sahabat Nabi itu, bapaknya namanya apa itu? Jabal, gunung, gitu. Ada orang namanya, orang Arab biasa kasih nama Asad,
Macan misalnya. Kita nggak biasa kan, masa orang dikasih nama misalnya Macan bin Kambing, kan nggak mungkin gitu. Nah itu anak-anakku, karena tradisi orang Arab. Itu namanya budaya Arab, bukan budaya Islam. Kalau budaya Islam dirubah itu. Makanya Nabi Muhammad itu diberi keistimewaan sama Allah. Itu nama Nabi Muhammad tuh jadi mukjizat loh namanya. Karena sebelum ada Rasulullah, tidak ada orang di dunia ini yang namanya Muhammad. Orang yang namanya Musa ada, orang yang namanya Isa ada, orang yang namanya Umar ada, buktinya Sayyidina Umar. Orang yang namanya Ali ada, buktinya Sayyidina Ali. Tapi tidak ada orang yang kemudian namanya itu jadi Muhammad. Dan hebatnya nama Nabi itu dipakai tabarruk. Banyak orang laki-laki kan namanya murakab, kayak saya misalnya, saya lebih dipanggil Faiz, padahal nama saya Muhammad. Gak ada yang panggil saya Muhammad enggak. Karena orang tahu Muhammad itu tabarruk. Itu kan begitu hebatnya Rasulullah. Sementara orang lain nggak ada. Misalnya ya, orang Yahudi misalnya namanya Alexander, nggak ada. Musa Alexander nggak ada. Gitu. Ya kan, artinya namanya terlepas. Nama Isa misalnya, itu juga tidak populer di kalangan siapa itu, umat Kristiani. Tetapi nama Muhammad itu menjadi mukjizat tersendiri buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semenjak itu nama orang Islam itu jadi berubah, jadi baik-baik. Yang artinya kenapa begitu Nabi dikasih nama Muhammad, kan ditanya, yang kasih nama siapa? Kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib Sayyidu Quraisy. Kenapa kok ngasih nama cucumu itu Muhammad? Muhammad itu kan mubalaghah, li ayyuhmada fis sama'i wal ardi. Saya kepengen cucu saya itu dipuji di langit dan dipuji. Makanya itu kan dalam syair itu fadhul arsi mahmudun wa hadza Muhammadun. Karena yang Allah yang pemilik arsy itu selalu mahmud, dipuji-puji, wa hadza, dan kekasihnya itu namanya menjadi Muhammad. Nah di situ anak-anakku itu nama orang Arab setelah Islam. Jadi bagus-bagus tuh. Ahsinu asma'akum wa asma'a abaikum fa innakum yaumal qiyamati tud'auna bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Jadi kamu alhamdulillah kan namanya orang sekarang tuh bagus-bagus. Saya kadang lihat anak saya itu sekolah di SD itu ada grup WhatsApp-nya. Itu saya lihat nama anak-anak tuh cakep banget ya. Gak ada yang namanya itu kayaknya di kuping tuh gak enak gitu ya. Tapi 30 tahun yang lalu itu nama orang Indonesia itu kadang-kadang lucu-lucu. Coba kalau kamu yang di desa itu cek deh nama kakekmu ya, nama neneknya. Itu kadang-kadang untuk dikenalkan itu beban gitu. Beban, namanya itu aneh-aneh gitu. Ya kan sama. Kayak saya misalnya, nama saya itu kan Faiz. Karena bapak saya ngerti bahasa Arab kan. Faiz itu bahasa Indonesia bejo loh. Ya, bejo. Orang Jawa itu menganggap bejo itu nama mulia. Tapi kan itu nama kuno. Coba sekarang nama saya Bejo gitu kan, kamu juga nggak bangga kan? Ya, terus kamu siapa yang ngajar? Ustadz Bejo, bener katanya. Masa Bejo Ustadz kan gitu kan? Gua tahu Bejo tukang bakso misalnya gitu. Nah itu anak-anakku ya. Jadi semenjak itu ajaran Islam supaya nama itu harus jadi bagus. Loh, betul loh. Orang Jawa, orang Betawi itu namanya dulu itu, nama kakek-kakek atasnya itu lucu. Kadang namanya itu enggak untuk disebut kadang-kadang. Saya banyak nih, cuman saya nggak tega aja nyebut depan kamu kan. Takut nanti ada yang pas sama gitu. Jadi namanya itu aneh. Saya sering tahu itu kalau lagi haul, ya. Ini Gus datang ya. Haul siapa? Haul kakek saya gitu, atau haul bapak saya. Bapaknya itu masih bagus nama bapaknya. Tapi kan terus di atas itu ada bin. Jangan lupa ya kan, wa ila arwahi abaina wa abai wa hususon ila ruhi. Tuh, nanti yang di bawah di atas-atas ini masih bagus nih. Karena generasi yang sekarang nih, si ini bin siapa. Tapi kalau sudah 10 sampai ke 30, saya kadang-kadang pernah juga loh anak-anakku tuh merasa berdosa dengan yang diundang gitu. Dengan Habib di samping saya lagi baca itu, saya merasa berdosa. Dia baca, hati saya itu nggak bisa tahan untuk nggak ketawa gitu. Kenapa? Karena nama orang ini apa itu aneh. Kadang-kadang ada nama kue, ya kan? Lo ada loh, ada. Tahu? Ya.
nama kue yang tidak enak disebut di telinga itu jadi nama orang gitu. Saya kadang-kadang ya Allah ya, hebatnya kadang-kadang sudah haji itu ya, ilaruhi fulan misalnya bagus-bagus tuh, Abdurrahman bin ini bin ini bin ini, tahu-tahu di atasnya bin Haji Gemblong. Dalam hati itu, begitu nyebut itu saya takut betul itu ya. Di Tanjung Priok itu pernah kayak gitu. Saya itu nahan. Karena apa? Saya ingat kue itu kan yang biasa dijual di Sukabumi itu enak itu. Nah, itu anak-anakku, itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu memang kelahirannya luar biasa. Dia merubah tradisi Arab yang asalnya namanya tuh Jabal, nama-nama binatang buas misalnya. Maka oleh Rasulullah itu dikatakan sebagus-bagusnya nama itu yang diidofahkan kepada salah satu sifat Allah. Maka paling bagusnya nama itu Abdullah. Kan begitu toh? Itu dirubah. Maka mulai anak-anak sahabat itu namanya itu sudah berubah. Itu adalah tradisi Islam, bukan tradisinya orang Arab. Kalau orang Arab itu kasih nama Soher, batu karang. Terus kamu anaknya lahir di pinggir sungai Cikaniki misalnya, terus dikasih nama, oh koral gitu kan, toh Sprit, batu kali, kan tidak enak disebutnya gitu. Sudah ya. Nah ini Ibnu Dahiyah Al-Kalbi ini ulama besar anak-anakku. Lahu maulidun sammahu at-tanwir fi maulidil basyirin nadhir. Wa minhum al-imamul mu'arrikhu. Apa mu'arrikh itu? Ahli tarikh, sejarah. Al-Hafidus Syahir Muhammad bin Abdurrahman Al-Qahiri al-ma'ruf bil Hafidhi As-Sakhawi, ini ulama besar. Wa qad sannafa maulidan nabawiyan sammahu al-fakhrul alawiyyu fil maulidi an-nabawiyyi. Al-Alawi itu jadi tradisi nama keluarga Rasulullah, Al-Alawiyun. Wa minhum al-Imamul Kabir wa marji'ul muhaddisin. Apa marji itu? Al-Imamul Kabir, seorang imam besar. Wa marji'ul muhaddisin itu adalah ulama ahli hadis, rujukan bagi semua ulama hadis. Al-Hafidhu Abdurrahim Ibnul Husain Ibni Abdurrahman Asy-Syahir bil Iraqi. Ini kalau kamu punya kitab Ihya Ulumuddin yang ada tahrid hadisnya, itu lebih tebal dari Ihya yang biasa. Maka yang mentahrid itu menjelaskan status hadis di Ihya itu adalah Al-Imam Al-Iraqi. Ini muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lahu maulidun syarif sammahu al-mauridul haniyu fil maulidis sani. Wa minhum al-imamul hafidhu Muhammad bin Abdullah bin Muhammad al-Qaisid Dimishqi, Saykhu Daril Hadis. Daril Hadis itu adalah kalau sekarang mungkin pesantren yang sangat tua di Damaskus. Dulu salah seorang pengasuhnya ya Imam An-Nawawi yang ngarang kitab Riyadus Shalihin, itu imam besar dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Itu punya sekolahan disebut sebagai Darul Hadis. Itu adalah sekolah yang sangat tua yang menjadi kiblat para ulama ketika dulu mau mencari ilmu hadis dan ilmu fikih. Maka Imam Subki itu, kalau kamu pernah baca kan? Pernah baca nggak di Fathul Mu'in itu? As-Subki, Tajuddin As-Subki itu bapaknya namanya Taqiyuddin As-Subki, itu bapak anak itu orang alim. Itu kalau datang ke Damaskus anak-anakku, itu mulai dari pintu Darul Hadis, dia duduk jalannya itu merangkak. Nanti sampai di Ubin di mana dulu Imam Nawawi itu mengajar, dia ciumi itu ya. Karena dia katakan bahwa tempat yang paling saya andalkan di Damaskus itu adalah satu tempat masathu qadamun Nawawi, satu tempat yang dulu pernah diinjak
oleh kakinya Imam Nawawi. Itu namanya bertabarruk, ngomong kepada Allah, ya Allah, di ubin ini, di keramik ini dulu duduk seorang alim besar yang namanya Imam Nawawi. Mudah-mudahan saya datang ke sini bisa mendapatkan ilmu seperti ilmunya Imam Nawawi. Itu hakikatnya kamu bertabaruk. Nanti kamu misalnya akhir tahun ziarah Wali Songo misalnya, atau tiba-tiba dirubah sama Pak Kiai, bukan ziarah Wali Songo, ziarah makam ulama dunia misalnya, ya kan? Kalau kita nggak lagi ke Surabaya tapi ke Baghdad, ke makamnya Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya. Maka ketika di hadapan makam itu yang terakhir anak-anakku, setelah tahlil, setelah doa, kamu ngomong kepada Allah, ya Allah, betapa orang ini adalah orang soleh dan orang hebat. Saya datang ke sini untuk bertabarruk kepada beliau. Mudah-mudahan kelak saya bisa menjadi orang yang mengikuti jalannya orang-orang soleh. Kan luar biasa kan? Siapa tahu nanti kalau di Jawa Tengah ada Sunan Kalijaga yang hidupnya itu penuh dengan apa ini? Dengan dakwah yang sangat santun. Kamu lihat Sunan Kalijaga itu, dakwahnya itu pakai lagu-lagu tuh anak-anakku. Tapi lagu-lagu yang pesat dengan pesan kemanusiaan, yang bisa mengharmonisasi antara budaya Jawa dengan ajaran agama Islam, antara belangkon, sorjan. Nanti kamu lihat, kamu satu hari nanti kamu akan lihat betapa Sunan Kalijaga itu luar biasa anak-anakku. Cara berdakwahnya itu membuat orang itu melihat Islam itu bukan bagian yang asing. Nanti kamu ke Jogja misalnya, ya, kalau di Jogja itu ada Masjid Kauman di lingkungan Keraton Jogja. Itu syarat dengan simbol yang dulu diajarkan oleh Sunan Kalijaga. Saya dulu pertama kali ke masjid itu dengan anak saya itu suka sejarah. Ketika masuk Majapahit itu saya perlu gaet gitu. Gaet, tahu gaet? Tahu gaet? Dia bisa bercerita, oh ini karena saya nggak begitu menguasai trawulan Majapahit itu. Tapi kalau masjid saya merasa nggak perlu ada gaetnya. Saya tiap hari ke masjid. Tapi ternyata masjid Jogja itu luar biasa anakku. Tiba-tiba ada ornamen salak. Di masjid itu ada gambar salak gitu ya. Anak saya itu kenapa gambarnya salak ya? Karena paham kita orang Islam, persepsi kita, buahnya Nabi itu korma. Orang kalau ngelihat korma kan merasa ini buah Islam, kan gitu kan? Itu bener kan? Bener kan? Kamu kalau lihat bulan sabit itu Islam, kalau burung gereja kafir gitu misalnya. Kenapa? Ini burung gereja misalnya, terus haram ke masjid kan misalnya begitu. Ya kan? Bayangan kita itu namanya persepsi kan? Kamu kalau sudah makan kurma itu merasa wah ini makan buahnya Nabi, ini Islam gini-begini. Padahal itu buah kan. Nah, anak saya juga berpikir dan saya juga berpikir, kok ini gambarnya salak ya? Maka saya tanya itu sama pengurus masjid lah, takmir di situ. Ada orang Jawa gitu. Mas, ini kenapa ornamennya ini salak? Loh, ini kan masjid dibangun oleh Sultan Mataram. Terus apa urusannya? Jadi dulu masjid itu menjadi pusat Islam. Karena Sultan Mataram itu kan atas-atasnya itu semuanya muridnya Sunan Kalijaga, mulai dari Sunan Hadiwijaya pendiri itu sampai nanti ketika berpindah, itu kamu baca sejarah Jawa itu indah banget. Itu ketika salah, saya tanya, kenapa ini salah? Oh di sini Mas, katanya di sini Pak, ini tempat di mana dulu Sultan Mataram mengkhususkan bagian masjid itu pengajian. Lebar tuh pengajian. Saya terima itu. Terus apa hubungannya dengan salak? Kata dia ada hadisnya Pak. Saya mendadak merasa goblok gitu. Kenapa? Ya saya ini kan baca hadis tiap hari. Saya belum pernah tahu ada hadis tentang salak gitu loh. Kan kalau kurma ada hadisnya kan. Misalnya anggur itu juga disebut dalam Quran bagian dari zakat kenikmatan. Salak apa? Itu ngomong dia. Itu man salaka tariqan ya latamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi. Anak-anakku, konyol enggak? Konyol kan? Konyol kan sebenarnya, kan itu memplesetkan hadis kan? Iya dah. Sekarang saya tanya, man salaka tariqan itu bicara salak nggak? Ya enggak lah. Kok kamu bicara ya? Misalnya nih, nanti saya ujian nih, saya bilang, Farel, saya bilang, Falah, uzkur fadla salak misalnya. Terus dia ngarang hadis, ya man salak, atau saya bilang, malladzi tastambitu min hadzal hadis man salaka tariqan. Dia jawab, hadzal hadisu yadullu ala fadli akli salak. Saya tahu ya, ini hadis menunjukkan kepada keutamaan memakan salak. Benar apa salah? Oh saya kerek di tiang bendera anak kelas 6 jaga hadis gitu istimbatnya. Tapi anak-anakku itu namanya
dai yang apa itu? Yang arif. Kamu kalau saya suruh ngapalin man salaka thariqan bisa. Tapi petani yang buta huruf itu sulit ngapal man salaka thariqan. Tapi kalau nginget salak gitu. Oh iya salak. Oh iya hadis orang supaya rajin cari ilmu. Itu hebat. Itu filosofinya. Nanti kamu cari. Baju Jawa itu. Tahu nggak beskap nggak? Yang baju orang laki itu. Yang lurik-lurik. Itu jumlah kancingnya, belangkonnya. Itu semua anak-anakku mengandung filosofi Islam. Betul. Sampai makanannya anak-anakku. Makanan itu luar biasa. Nasi uduk itu aslinya kan dari Jogja. Itu namanya nasi uduk. Jadi dulu Sultan Jogja itu punya keistimewaan anak-anakku. Kalau makan, masakannya itu nasinya dicuci dengan santan. Ya nasi uduk itu kan. Karena santan itu kan putih. Lambang apa itu? Kesucian. Yang masak dulu untuk makanan sultan itu nggak boleh perempuan. Yang masak harus laki-laki. Kenapa? Karena perempuan mungkin haid. Tapi laki-laki nggak mungkin haid. Maka dia yang masak. Itu ayamnya. Kalau kamu nanti ke Jogja itu, kamu datang ke restoran. Kemudian restoran yang masih menyajikan makanan Jogja dalam bentuk aslinya. Maka kamu ditawarkan, ini mau makan nasi apa? Nasi ayam nyekungkung. Ngungkung itu sujud. Ayamnya itu dalam bentuk apa itu? Sujud betul. Nasinya namanya nasi wudu, ayamnya sujud. Kalau yang makan tidak sholat kan kebangetan gitu. Wong nasinya saja sudah wudu, ayamnya sujud. Masa yang makan? Ya, itu filosofi anak-anak. Itu keren. Nanti anak-anakku, saya kemarin bilang sih sama Irfan. Nanti supaya apa? Kalau ongkosnya nggak beda-beda jauh gitu ya. Kamu nanti ngelihat ke makamnya Sunan Kalijaga di Delanggu Demak, itu pulangnya saya bilang bisa nggak kita masuk ke Jogja, melihat Sultan Mataram itu nanti, betul anak-anakku. Itu luar biasa. Kamu lihat terawih, kamu terawih masih ingat nggak? Ingat lah, masa nggak ingat terawih? Ya kan? Kebangetan. Kamu terawih kan? Di antara satu sholat kepada sholat selanjutnya, itu kan ada Bilalnya yang teriak, Al-Khalifatul Ula, Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq. Kamu jawabnya apa? Radhiyallahu an. Itu hebat anak-anakku. Itu simbol untuk menjaga tradisi ahli sunnah yang ada di bumi Jawa. Dan itu nggak ada di dunia manapun. Kamu nanti ke Mesir lah, ke Tunis, ke Damaskus, nggak ada orang tarawih Al-Khalifatul Ula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, nggak ada. Mungkin di Yaman juga nggak ada. Ya, adanya di mana? Di Indonesia. Itu khas Jawa. Karena dulu Sultan Mataram tahu yang bawa Islam ke Indonesia itu tidak semuanya itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ada juga kelompok Syiah misalnya, kayak Syekh Siti Jenar itu, ya. Itu kan tanah merah. Jenar itu tanah merah melambangkan tanah Karbala, dibunuhnya Sayyidina Husain bin Ali. Nah, untuk menjaga masjid-masjid itu buat ahli sunnah, maka semua masjidnya Sultan Mataram itu harus baca Al-Khalifatul Ula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Al-Khalifatul Thani Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Sehingga Syiah yang benci sama Umar sama Abu Bakar kan panas dingin di masjid itu, ya kan? Maka dia akan keluar dari masjid itu. Itu namanya simbol anak-anakku. Orang Jawa tuh suka simbol, nggak suka kata-kata. Kenapa? Karena kalau dia ngarang di bukunya itu bisa dilarang. Buku dilarang, dibakar, selesai ajarannya. Tapi kalau simbol nggak bisa. Simbol itu melekat. Nanti anak-anakku lihat deh. Apa namanya ini? Kancing baju, lurik yang kayak gini. Nanti ikatan yang ada di sini, sabuknya itu nanti ya bukan pelajaran filsafat Jawa kan hari ini ya. Kalau saya nggak. Tapi saya ingin katakan unik loh anak-anakku. Nanti kamu di Masjid Jogja itu semuanya simbolnya Islam. Saya dulu pertama kali di depan tuh kaget. Di depan masjid tuh ditanami pohon sawo. Sawo, baris pohon sawo. Tahu sawo kan? Saya kenapa pohon sawo ya? Kenapa nggak duren aja sekalian gitu kan? Kalau kita dia kurma. Itu kata pengurus masjid itu. Iya Pak. Kan orang itu kalau di masjid itu sholat, imamnya kan ngomong istawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami. Ya paham? Istawu. Kadang-kadang disingkatkan sawu sufufakum. Nah, orang Jawa supaya ingat itu istawu, sawu, itu lama belajarnya. Karena bukan santri. Maka dikasih pohon sawo. Begitu lihat sawo, ingat apa itu? Ingat istawu. Itu filosofi kan? Ya. Nah, lihat.
Berarti Islammu hebat nggak? Nah, saya ngajar kayak gini sama kamu anak-anakku, supaya kita itu cinta Nabi. Kita itu cinta bangsa Arab. Karena Nabi juga orang Arab. Kita juga kepengen meniru yang baik-baik dari Arab. Tapi tidak semua kebaikan itu selalu ada di Arab. Ada juga di negeri kita itu yang baik. Bahkan nanti di Serambi Masjid tuh, Vina depan itu ornamennya menarik anak-anakku. Wajik. Kamu tahu wajik nggak? Makanan yang coklat manis itu, yang dibuat dari kayak beras-beras ditumbuk-tumbuk itu ketan. Pernah lihat? Itu saya suka banget itu. Manisnya luar biasa itu. Ya, itu lambangnya wajik. Saya tanya, kok ini ada gambar majik? Lihat anak-anakku. Bagus banget filsafat Jawa itu. Pak katanya. Di Serambi Masjid ini adalah pengadilan Kesultanan Mataram. Jadi di situ semua terdakwa berhadapan dengan apa itu? Hakim dan polisi. Nah, dikasih lambang apa itu? Wajik. Saya tanya, kenapa wajik? Ada ayatnya, Pak. Kaget juga saya. Wajik ada ayat Qur'annya. Ternyata cuman ya potongan-potongan kayak gitu. Dia bilang gini loh. Hakim itu memutuskan, kan bisa saja memutarbalikkan fakta. Yang salah, yang benar jadi salah. Bisa kan? Bisa. Maka diingatkan dengan wajik katanya. Loh, kok bisa diingatkan dengan wajik? Ayat Quran. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu adzikra. Itu waji'a, dan pada hari kiamat itu akan didatangkan bi jahannam. Diingat loh. Hati-hati loh. Nanti kamu bisa menang di sini, tapi di sana ada neraka jahanam. Waji'a jadi wajib. Coba kan. Nah, paham anak-anakku ya? Sudah. Ya, itu namanya simbol. Ini gara-gara apa nih ngomong sampai ke sini-sini ya? Tapi paling enggak anak-anakku, saya mau kasih tahu gitu supaya kamu tuh bermental bagus gitu. Jadi nggak semua yang ada di Indonesia itu buruk. Nggak semua peradaban Indonesia itu kemudian menjadi peradaban yang kamu anggap kelas 2, apalagi sampai orang bilang itu sampah. Enggak. Budaya Jawa itu luar biasa. Bukan karena saya orang Jawa. Karena memang Wali Songo itu kan berbeda anak-anakku. Coba kamu lihat. Islam yang masuk dengan penuh kedamaian itu cuma di Indonesia anak-anakku. Tidak ada darah yang tertumpah loh. Masuknya Wali Songo itu kan indah. Kayak Sunan Kalijaga misalnya. Sahadatain itu jadi sekaten. Ya, mainnya pakai apa itu? Wayang. Wayang itu, coba kamu lihat, kamu dalang nih. Ya, saya waktu kapan? Pernah saya ajak. Mungkin Fadil punya videonya. Itu ada kiai di Sragen tuh. Teman akrabnya Pak Kiai itu. Itu kalau ngaji di situ, muridnya kacau itu. Copet, jablay itu ngaji semua. Ribuan orang. Betul. Dan itu kalau saya nggak bisa lah. Saya mana mau ngajar muridnya kayak gitu. Loh, Kiai itu pesan kok sama saya, Gus, pokoknya kalau Gus kehilangan apapun sepanjang Solo, Jogja, ya itu bilang sama saya. Kenapa? Pokoknya bilang aja sama saya. Itu betul kan anakku. Dulu pernah ada Kiai, bukan Pak Kiai dan bukan saya, datang ke satu acara di tempat itu. Itu kaca spionnya dicopot, hilang. Mobilnya mahal lagi. Karena dicopot, Kiai itu tahu. Itu seminggu kemudian yang nyopot tuh datang ke rumah Kiai. Bawa dibungkus itu, Kiai saya mohon maaf Kiai katanya. Saya enggak tahu kalau ini mobilnya Kiai gitu. Saya takut kualat Kiai, saya balikkan. Kenapa? Karena murid Kiai itu semuanya orang enggak benar. Tapi dibuat mau sekurang-kurangnya untuk ngaji. Kenapa? Ngajinya tuh unik anak-anakku. Ya pakai wayang biasa, pakai sinden perempuan ya kayak begitu itu bentuknya gitu. Nanti setelah pesan Jawanya ngomong, dalangnya ngomong, Pak Kiai ceramah tuh. Ya, 15 menit, habis itu diajak makan, orang dalang lagi. Itu percampuran. Tapi dengan itu, orang-orang itu menjadi tidak takut untuk datang ke pengajian. Kau bisa bayangin, Jabai untuk datang Maulid di Darul Rahman berani enggak? Hah? Berani enggak? Kenapa? Enggak, saya mau tanya anak-anakku. Saya mau tanya, kenapa orang-orang itu enggak berani datang ke sini? Harus jujur kita katakan. Karena kita sering menakut-nakuti mereka. Kita sering memutus asakan mereka dari rahmat Allah. Kan banyak kan orang caranya begitu. Misalnya nih, Azka misalnya kamu tatoan. Terus datang nih orang nih Maulid Nabi. Apa kata kamu? Lu ngapain Maulid tatoan gitu. Tapi kan harusnya dibalik kan sebenarnya. Bagus, tatoan masih Maulid. Tatoan masih baca sholat. Nggak gampang anak-anakku. Nah, Kiai ini sebejat-bejatnya orang tuh nggak pernah takut loh.
Sama toh, mirip kan dengan jalan hidup Nabi. Jalan hidup Nabi itu orang yang berumuran dosa, itu tidak takut untuk ketemu dengan Rasulullah. Jadi kalau ada orang, itu sistem dakwahnya berbeda dengan itu perlu bertanya gitu. Yang dia contoh tuh Nabi siapa? Nabi Muhammad tuh humble banget kalau kata orang sekarang. Ada orang datang itu ngaku zina. Ya Rasulullah, saya ini zina. Coba bayangin. Orang sekarang kan tidak mungkin kayak gitu, takut dia. Bahkan kau baca itu di Mu'jamnya Imam Tabrani, di Musnadnya Imam Ahmad, di Ihya. Ada orang tuh enteng banget datang ke Rasulullah tuh. Rasulullah ngaji kayak gini nih, datang dia. Ya Rasulullah, idzan li fi zina. Nabi, saya mau minta izin Nabi, boleh nggak saya zina? Saya duduk di sini nih, bengong-bengong, kamu datang ke saya. Gus, saya minta izin Gus, mau zina. Kan saya tarik lehernya. Kamu mau izin apa nantang saya gitu loh. Paham maksud saya? Kamu tanya deh, Nabi itu berwibawa enggak? Berwibawa mana saya dengan Nabi? Ya jauh Rasulullah. Tapi wibawa Rasulullah itu tidak membuat orang takut dan lari dari Nabi. Itu penting loh anak-anakku. Jadi kalau kamu nanti jadi kiai ditakuti orang, itu perlu dipertanyakan. Ini betul. Orang itu dulu, Sayyidina Umar itu ditegur loh. Sama siapa itu? Sayyidina Umar menegur orang. Karena Sayyidina Umar aneh. Ada perempuan-perempuan tuh bertanya sama Nabi sambil bercanda dan ketawa-ketawa. Depan Nabi, begitu Umar lewat, itu perempuan diem, langsung diem mendadak. Nabi tanya, kenapa kalian diam? No, Rasulullah ya kan muncul, kita ketawa-ketawa, abis dimaki-maki. Betul kan? Umar datang tuh marah, kamu ketawa-ketawa ndak sopan sama Rasulullah. Kata Nabi lah, yang nggak disaponin kan gua biasa aja nabinya. Lihat anak-anakku. Itu luar biasa anak-anak. Itu luar biasa. Dulu ada orang itu maki-maki Nabi. Umar itu marah di depan orang tadi, ataqulu hadza ya aduwallah. Itu Zaid bin Sa'nah itu. Masuk Islamnya tuh keren banget, Yahudi itu. Dia mau nguji Rasulullah, dia udah lihat semua nabi ini benar kecuali satu. Nabi itu kesabarannya akan mengalahkan apa itu? Emosinya. Zaid bin Sa'nah itu Yahudi. Satu ketika dia dengar Nabi sedang butuh uang. Sayyidina Ali itu datang, ya Rasulullah, orang di kampung itu dulu masuk Islam karena tahu engkau itu Tuhannya itu rahmatan lil alamin. Sekarang mereka kurang makan setelah Islam. Jangan sampai mereka murtad lagi ya Rasulullah, karena merasa Tuhan kita itu miskin, gak bisa kasih makan mereka. Sementara mereka waktu kafir itu gak pernah kelaparan. Kata Rasulullah, gimana Ali ya? Wong saya juga gak punya uang. Zaid bin Sa'nah ini dengar. Dia tahu kalau Nabi itu butuh uang. Maka kata Zaid bin Sa'nah, ya Rasulullah, kenapa? Ada apa ini? Ya Muhammad, ada apa? Begini kata Nabi, saya ini butuh membantu umat saya di sana. Tapi saya nggak punya uang. Kenapa nggak punya uang? Ini kebunnya umat Islam ini belum berbuah, paham? Jadi Nabi seakan-akan punya pohon korma, tapi kormanya belum apa itu? Berbuah. Kata Yahudi gini aja kalau gitu. Saya beli saja kormanya Nabi nanti kalau mateng. Kan berapa bulan lagi nih akan berbuah ya Rasulullah? Ya kata Nabi, 3 bulan lagi lah selesai ini akan berbuah. Ya udah deh kata Yahudi. Saya beli ya kurma Nabi 3 bulan yang akan datang, ini saya bayar cash duluan. Jadi Nabi punya apa sekarang? Punya uang. Nabi berarti ketika menerima uang, Nabi jadi punya apa itu? Hutang. Hutang apa? Hutang uang senilai apa ini? Kurma yang dijanjikan. Nabi bilang, iya nanti kalau panen ini kurmanya 2 ton. Enggak apa-apa Muhammad, saya beli kurmamu 2 ton dari kebun ini, saya bayar sekarang. Kan kamu enak Muhammad, bisa kasih bantuan untuk umatmu. Cocok kata Nabi, bagus. Nabi terima uangnya. Seminggu kemudian Zaid bin Sa'nah itu datang gak kira-kira. Leher Nabi itu langsung ditarik. Akhadha bimajami'i thawbihi. Ditarik nih. Ada Sayyidina Umar. Nariknya itu gak tanggung-tanggung. Ditarik leher Nabi itu. Bajunya itu. Ya Muhammad, iqdi mali alaika min dain. Bayar hutangmu. Saya ini udah punya pengalaman. Anaknya Abdul Muthalib itu suka gak bayar hutang. Itu Umar, darahnya itu kayak direbus 1000 derajat itu. Bangun itu, matanya Sayyidina Umar muter-muter merah ini. Ibarat kalau film apa itu, film kartun udah keluar asap dari kamar ini. Sudah emosi luar biasa. Ditarik sama Umar itu, dibalas tarik itu. Lehernya siapa itu? Zaid bin Sa'nah. Ataqulu hadza ya aduwallah. Lu berani ngomong gitu sama Muhammad, sama Rasul depan gua, lu mau cari mati. Rasul apa itu? Marah. Ditarik
Sayyidina Umar ini saya tarik-tarikan. Jadi kamu bisa bayangin nih, ini Nabi ditarik begini, iya kan? Ditarik begini, sama Umar ditarik yang ini, sama Nabi ditarik dari sini. Jadi kita tarik-tarikan. Ditarik ini, Umarnya sampai apa ini? Sampai mundur, tarik gini. Apa kata Nabi? Mahlan ya Umar. Ya, ana wa huwa kunna ahwaju ila ghairi hadza. Umar, enggak begitu caramu marah sama Yahudi ini. Mestinya kalau kamu mau menasehati Yahudi, nasehati saya juga. Kamu kan enggak tahu masalahnya apa, tapi kan kamu tahu Yahudi itu nagih hutang sama saya. Berarti saya juga benar punya apa ini? Hutang. Mestinya kamu tuh jangan marah gitu Umar, tapi kamu juga bilang sama saya. Ya, kamu bilang gini, murhu, ini hadis Nabi ini. Murhu Umar, kamu kalau mau marah sama dia bukan begitu caranya. Tapi kamu ingatkan dulu saya, murni. Perintahkan saya, Rasulullah, bihusnil ada. Kalau punya hutang, bayar. Perintahkan Yahudi itu bihusnil qada. Kalau mau nagih yang sopan. Itu Nabi. Bayangin, gak ada marahnya. Saya benar kok punya hutang, memang sama dia. Nabi gak mau perpanjang. Itu nanti anak-anakku, begitu bayar hutang, misalnya nilai hutang Nabi itu 10 juta. Begitu 10 juta, sama Nabi dikasih 15 juta. Umar nggak terima. Kata Umar, kan hutangnya 10 juta Nabi. Kenapa 5 juta? Ya kan kamu cekek tadi Yahudinya. Ya kan? Itu uang ganti rugi karena dia kamu cekek. Ini saya kasih tambahan 5 juta, mohon maaf ya, karena Umar cekek. Apa kata Zaid bin Sana? Al-an, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka anta ya Muhammad Rasulullah. Itu akhlak anak-anakku. Akhlak itu bisa merubah yang sesuatu yang luar biasa. Ada orang ngaji itu di zaman Nabi itu minta duit. Minta duit, bayangin. Kamu kalau ngaji sama saya minta duit kan habisnya, Gus mau makan siang ini gitu. Ya kan? Saya ini sekolah di Daroman seneng, tapi tolong dong bayarin. Kan gitu kan? Saya, ya udah kok nggak mampu nggak usah sekolah kan gitu kan? Bayangan orang sekarang begitu kan? Nabi itu anak-anakku pada puncak akhlaknya itu. Ada orang datang minta duit sama habis ngaji itu. Ya Rasulullah, saya ngaji sama engkau itu saya senang Nabi. Cuma masalahnya rumah saya jauh. Nabi paham, ini orang minta ongkos. Nah, jadi kalau nanti kamu minta ongkos sama gurumu marah, itu berarti gurunya kurang piknik hadisnya. Ya, jadi kalau kamu kan kalau murid ngasih uang guru biasa toh, tapi guru ngasih uang murid itu hanya ada pada siapa itu? Rasulullah. Dan Nabi itu nggak marah. Itu orang parah banget. Begitu dia minta duit, Nabi paham ini sindiran. Nabi, saya tuh kepengen ngaji tiap hari sama Rasulullah. Terus kenapa kata Nabi? Rumah saya jauh, saya butuh banyak biaya untuk sampai ke Madinah, apalagi kalau tiap hari. Itu kan sindiran buat Nabi. Oh, ini orang pasti minta apa ini? Ongkos. Nabi keluarin duitnya dari kantongnya spontan. Dikasih. Ini murid yang gila sebenarnya. Uang yang dikasih Nabi itu dihitung. Bayangin. Kamu kalau dikasih uang terus dihitung, yang ngasih tersinggung nggak? Dihitung itu, begitu disampai di tangan Nabi itu, di tangan orang tadi ngelihat, ya Allah, 5.000 misalnya kalau sekarang. Dia ngomong, ya Rasulullah, 5.000 ya Rasulullah. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, kekasih Allah yang punya syafaat uzma yaumal qiyamah, 5.000. Lihat nih, paham? Kurang ajar nggak? Kurang ajar kan? Kurang ajar banget. Sahabat yang ada di depannya apa ini? Ngomel. Sudah bangun semuanya. Ini orang benar-benar biadab ini sama Nabi. Sudah minta duit, dikasih, dihitung dan tidak ridho. Kalau dihitung ridho, ya Allah terima kasih Nabi, bagus. Segini doang, nggak usah ngemis gua katanya. Kalau cuma 5.000 Nabi gua punya, kan gitu kan? Itu sahabat mau marah semua. Nabi peluk orang itu, diam. Dibawa masuk ke rumahnya. Kata Nabi, kenapa kamu ngomong gitu kepada saya? Ya bukan apa-apa Rasulullah. Ongkos misalnya ya, Gojek dari rumah saya ke rumah ke sini ini 100.000. Pulang pergi 200.000. Belum saya makan. Kalau 5 hari saya ngaji, kan sudah 1 juta. Masa 5.000? Oh, kata Nabi. Nabi itu ikut permainan dia. Terus kata Nabi, kalau kamu saya kasih uang 100 juta gimana? Waduh, jazakallahu anni wa annal muslimina khairan. Pokoknya Nabi juga sudah, kalau 10 juta Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman sudah ini ala Sayyidina Muhammad. Baca sholawat orang itu. Nabi paham. Oh, jadi kalau 100 juta kamu ridho ya? Oh, bukan ridho lagi Nabi. Ya pokoknya saya ya udah dikasih betulan sama Nabi.
Dicari duit itu dikasih 100 juta. Kata Nabi, kamu tadi di depan orang kan mukamu tuh cemberut sama saya. Nah, sekarang kata Rasulullah, kamu keluar dengan muka yang berseri-seri. Siap Nabi, jangan berseri-seri. Ketawa saya siap, 100 juta dikantongin. Keluar dia dengan wajah yang berseri. Keluar dia pergi. Sahabat Nabi itu, Sayyidina Umar bilang, Nabi, itu orang ketawa banget. Tadi kan marah-marah, gimana nggak ketawa? Saya kasih 100 juta. Kata Sayyidina, ya Rasulullah, kenapa harus seperti itu? Kata Nabi, loh bukan itu soalnya. Ini bukan 5.000, bukan 100 juta Umar. Masalahnya, dia itu marah sama saya. Dia itu benci sama saya. Kalau saya biarkan dia pulang ke rumahnya dalam keadaan sakhiton alayya, marah dan tidak terima, terus di tengah jalan mati, maka dia pasti masuk neraka karena dia mati dalam keadaan marah dan benci kepada saya. Coba ini. Ada manusia kayak gitu loh. Ya, jadi anak-anakku, ini penting loh. Ya, jadi kamu kalau nanti mau jadi kiai, mau jadi habib, mau punya pesantren, mau berdakwah, itu lihat contohnya gitu loh. Apa kata Nabi? Ini penting banget loh. Masali wa masalu hadar rajul, yang tadi itu yang minta duit itu. Perumpamaan saya seperti orang ini, kata Nabi itu, kama sali rajulin, seperti orang laki-laki lahuna kotun yang punya unta. Fasarodat, unta ini kemudian lepas lari. Anak-anakku, unta itu binatang yang unik anak-anakku. Dia kalau hilang terus dicari bukan sama yang punya, itu tambah apa itu? Tambah ngamuk. Unta itu tahu, betul, unta itu tahu jalan pulang. Maka kata Nabi itu, kalau ada unta hilang, itu biarin aja. Nanti lama-lama juga akan apa itu? Balik sendiri. Dan kalau dicari, yang nyari itu harus yang dia kenal. Kalau unta itu misalnya, ya misalnya ini unta punya saya, diambil yang nyari Aska. Unta itu begitu ketemu Aska, dia merasa ini bukan tuan saya. Kalau diseret sama Aska, unta itu tambah ngamuk. Ya kata Nabi, masali wa masalu hadar rajul, kama sali rajulin lahu naqatun fasyarodat. Kayak orang punya unta itu, untanya itu kabur. Ya, fattaba'ahan nas. Maka karena unta ini kabur, semua orang sekampung itu ikut nyari. Falam yaziduha illa nufura. Itu unta. Semakin banyak yang nyari, untanya semakin kabur, semakin ngompet dia, karena dia dengar dari kupingnya itu, ini banyak orang ngejar saya nih, ada apa? Jangan-jangan saya mau dipotong. Maka dia semakin apa itu? Lari. Tapi kalau yang unta itu, yang nyari semakin sedikit dan itu pemiliknya, maka unta itu bisa apa itu? Punya feeling, saya ini dicari, kayak ada orang langkah kakinya itu kayak langkah kaki majikan saya. Maka untanya akan apa itu? Akan jinak. Dakwah gitu anak-anakku. Kalau bukan orang yang punya siap mental untuk menjadi guru, itu nanti malah merusak kepada jadi murid. Itu penting banget. Saya pesan sama kamu itu, karena kamu nanti kan mau jadi kiai, mau jadi guru, mau jadi ibu. Kamu punya anak kan? Gitu loh. Banyak ibu itu sebetulnya nggak siap untuk punya anak. Kalau marah itu anaknya mesti kenapa ujungnya binatang gitu. Dasar lo anak gak bisa diatur kayak monyet. Kalau dia anak monyet, ya berarti ibunya. Hah? Iya kan ada anak dia. Dasar lo disebut tuh. Dasar lo anak monyet gak bisa diatur. Saya kaget tuh. Kok anak monyet? Berarti ibunya? Kan begitu tuh, paham anak-anakku? Nah, itu namanya dakwah. Jadi dakwah itu anak-anakku yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah mempermalukan orang. Nih, kamu jadi pengurus tuh, nggak boleh mempermalukan dan merendahkan kehormatan orang. Itu yang dikerjakan oleh siapa itu? Rasulullah. Saya dulu punya kisah itu, guru tuh luar biasa. Kalau niru Nabi itu indah banget. Dulu ada orang anak-anakku, ada orang itu kisah nyata itu dalam banyak buku tarbiyah. Ada anak sukses itu reuni. Tahu reuni? Apa reuni itu? Berkumpul setelah berpuluh-puluh tahun berpisah, maka reuni itu. Ada anak murid tuh yang menjabat tangan gurunya. Pak guru, masih ingat saya pak? Kata gurunya, siapa kamu ya? Saya murid bapak. Ya tahu saya murid bapak, tapi yang mana? Kata anak tadi tuh, masa bapak nggak ingat sama saya? Loh, ya saya banyak, tapi kata muridnya, mustahil bapak nggak ingat sama saya. Karena dulu kan ada peristiwa pak, yang tidak akan pernah bapak lupakan kan pada saya. Kata gurunya, apa itu nak? Dia cerita, pak, dulu di kelas, itu pernah terjadi pencurian. Ada teman yang kehilangan apa itu? Jam tangan.
di kelas. Maka ketika dia lapor sama bapak yakin kan yang ngambil itu pasti masih ada di dalam apa itu kelas. Karena pengakuan dia, saya tadi pagi jam 8 pakai jam itu, jam 9 kok nggak ada. Sementara belum pernah ada yang keluar dari kelas nih, berarti malingnya ada di dalam kelas. Apa yang terjadi? Ini anak-anakku, guru yang mahal. Kata bapak waktu itu, semua murid diminta berdiri dan menutup matanya menghadap ke arah tembok. Dan guru itu akan memeriksa semua yang menempel pada masing-masing apa ini murid. Saat itu bapak, saya ketika itu sudah deg-degan karena saya merasa hari ini kehormatan saya akan apa itu hilang. Kata pak gurunya, kenapa? Ya karena saya pencurinya pak. Loh, kamu yang nyuri? Kata gurunya. Loh, masa bapak nggak ingat? Enggak, kata pak. Loh, kan dulu bapak memeriksa dan merogoh kantong saya dan mendapatkan jam tangan itu. Iya, tapi kamu masih ingat kejadian itu? Ingat pak. Waktu bapak menemukan jam itu, saya merasa bahwa itu adalah hari hancurnya kehormatan saya. Tapi itu ternyata tidak terjadi. Karena bapak cuma mengambil jam tangan dari kantong saya. Kemudian setelah itu, bapak minta kepada semua murid untuk membuka kembali ikatan matanya, duduk seperti biasa. Waktu itu saya pun masih merasa deg-degan. Karena mungkin bapak akan mengumumkan, itu malingnya. Tapi itu tidak pernah terjadi pak. Saya setelah pulang sekolah, saya membayangkan setelah bel sekolah, saya akan diapakan itu? Dipanggil. Ternyata itu juga tidak terjadi. Saya malam di rumah pun tidak bisa tidur. Saya mengatakan, jangan-jangan besok. Ternyata yang besok itu tidak terjadi. Bahkan sampai saya keluar dari sekolah ini, bapak tidak pernah lagi membahas soal jam tangan yang hilang, sekedar dikembalikan. Hari itu saya merasa Allah memberi begitu banyak kenikmatan. Dan saya ketika itu berjanji pak, saya akan merubah kelakuan saya menjadi orang yang baik. Dan hari ini saya sukses sebagai pengusaha, bla-bla dicerita. Apa kata pak gurunya? Maaf nak, saya juga nggak tahu kalau kamu yang mencuri. Kok bisa pak? Karena waktu saya memeriksa saku murid-murid saya juga memejamkan mata. Agar saya tidak pernah tahu murid saya mana yang pencuri. Agar tidak pernah merubah perasaan saya kepada murid-murid saya. Anak-anakku, itu akhlak. Orang yang bersih hatinya, itu tidak ridho dan tidak ingin orang lain itu dipermalukan. Tapi al-fajir itu kata ulama, orang yang punya kekotoran hati dan kedengkian kepada orang, itu sukanya apa itu? Ya bergosip, menyebarkan aib orang. Nah, itu yang sebetulnya dibutuhkan oleh kamu nanti kalau jadi apa itu? Guru. Kamu harus ingat loh, akhlak itu, kata-kata yang baik, sikap yang baik, itu mampu merubah orang kafir Quraisy itu menjadi orang yang beriman di bawah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah nggak mengeluarkan kata-kata kotor? Kamu tahu? Wahsy, pernah tahu Wahsy nggak? Siapa Wahsy itu? Pembunuh Hamzah itu. Itu nanti anak-anakku, mungkin sekarang nih Wahsy sama Hamzah sama-sama kaget di surga itu, iya kan? Hamzah akan bertanya, lu siapa? Gua Wahsy yang bunuh ente. Kok bisa masuk surga? Gitu kan? Ini kedua-duanya ada di dalam apa ini? Surga. Itu karena perilaku siapa itu? Rasulullah. Wahsy itu anak-anakku, waktu Fathu Makkah kabur dia. Waktu Nabi masuk ke kota Mekah, Fathu Makkah, itu Wahsy itu kabur. Gimana nggak kabur? Takut dia. Wong dia yang bunuh Sayyidina Hamzah bukan cuma bunuh kan, tapi apa itu? Dadanya Sayyidina Hamzah diapakan tuh? Disobek kan, dikoyak-koyak, jantungnya tuh ditarik sama Hindun kan, sebagai balas dendam atas kematian ayah dan pamannya. Maka Wahsy itu begitu Nabi masuk Mekah, kabur dia ke Taif, lebih dari 100 km. Tetapi kemudian Wahsy kecewa, kabur itu. Karena kabur, kenapa? Karena Nabi masuk ke Mekah itu keren banget tuh anak-anakku. Itu sebagian sahabat, ada yang teriak masuk kota Mekah, al-yaum yauma malhamah, pakai lam. Hari ini hari daging. Tahu daging? Ya. Dulu daging kami kalian koyak-koyak. Sekarang lu mau gue silet-silet. Ya kan? Kata siapa ini? Al-yaum yauma malhamah. Lahmun bilahmin. Daging dibalas dengan daging. Ini Bilal, dagingnya banyak copot nih. Disiksa sama siapa itu? Umayyah kan? Sekarang nanti kita cari anak keturunan Umayyah, ya, kita ambil linggis yang panas, tempelin di punggungnya sebagai pembalasan. Nabi teriak, la, al-yaum bukan yaumu malhamah, al-yaum yauma marhamah. Hari yang penuh dengan rahmat. Begitu Nabi selesai, Nabi kasih kode itu, orang Mekah, ingat ya,
ya orang Mekah, saya masuk ini yaum marhamah. Man dakhalal masjidah fahuwa amin. Siapapun, mau garong, mau orang bejat, mau orang kaya apapun, asal masuk depan Ka'bah fahuwa amin, nggak saya ganggu. Wa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Itu pemimpin Quraisy, Abu Sufyan. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, mau kafir, mau bejat, mau fasik, mau zolim, aman. Wa man dakhala baitahu, dan orang yang masuk ke dalam rumahnya dan menutup pintu rumahnya, fahuwa abinun. Dengar kayak gitu, orang kafir Quraisy itu apa ya itu? Terkaget-kaget dan terkagum-kagum, Masya Allah, nggak ada balas dendam ya Rasulullah, nggak ada. Maka ada yang menghadap itu sama Nabi. Nabi, apa yang akan kau katakan hari ini kepada kami yang mengusir engkau, mengintimidasi, menginjak engkau? Apa nak? Hari ini ada yang adalah maaf, berlapang dada, saling memeluk dalam kedamaian. Itu Rasulullah. Ya, hari itu ini yang hilang. Hari ini yang kita dengar adalah laknat, sumpah serapah, penghormatan menjadi rendah, menyapa orang kafir itu dengan panggilan yang mungkin kasar, sedikit-sedikit serbu, sedikit-sedikit bunuh, sedikit-sedikit kafir misalnya. Itu yang menjadikan wajah Islam itu berbeda dengan wajah Islam yang dibawa oleh siapa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ngaji maulid itu anak-anakku, nanti anak-anakku harus lihat sisi kemanusiaan seorang siapa itu? Rasulullah. Gimana Nabi itu, sisi kemanusiaan itu selalu dikedepankan daripada sisi apa itu? Keagamaannya. Itu yang membuat Rasulullah itu selalu dikagumi oleh musuh. Dan nanti anak-anakku sekali-kali buka buku-buku filsafat yang ada di Eropa. Mudah-mudahan kamu bisa ke Perancis, bisa ke Belgia, bisa ke Oxford. Nanti kamu lihat Montgomery Watts itu, filosof besar, Bernard Shaw misalnya. Itu yang kamu baca di tarbiyah itu kadang-kadang. Kamu lihat deh, apa kata-kata mereka terhadap seorang Rasulullah yang dia katakan Nabiul Insaniyah. Nabi yang selalu mengedepankan dan meninggikan setiap manusia dalam kemanusiaannya. Nabi itu pernah marah loh sama sahabat Nabi yang soleh. Kita kan sering tuh manggil orang dengan etnisnya tuh. Jawa sini loh, Cina gitu kan. Itu dulu apa itu ajaran Islam? Enggak anak-anakku. Dulu Sayyidina Bilal itu pernah berantem sama Abu Dzar. Ini keren loh. Kamu tahu Abu Dzar kan? Abu Dzar Ghifari itu bapak kesederhanaan. Sahabat Nabi yang gak bisa dicontoh hidupnya itu Abu Dzar. Abu Dzar tuh uang yang didapat pagi hari sebelum maghrib harus apa itu? Habis dibagi. Uang yang dapat malam sebelum subuh itu harus dibagi. Ada muridnya itu masuk ke rumahnya Abu Dzar itu. Sedih banget. Gak ada apa-apanya di rumahnya itu. Gak ada kasur, gak ada meja, gak ada kursi. Kebetulan muridnya itu mungkin punya informa, ya kan? Punya toko apa itu? Mebel itu, furniture. Dikirim lengkap. Ya, meja makan, meja tamu, kulkas, semua dikirim. Ijab diterima sama Abu Dzar itu. Udah, kata Abu Dzar, kenapa kamu? Ya kasihan guru, rumahnya kayak gitu, ya kan? Gak ada apa-apanya. Oh ya, terima kasih. Kamu ridho kan? Itu barang-barang punya saya. Iya guru, saya ridho. Ayo ijab ya, sudah hadiah punya saya. Udah. Seminggu kemudian muridnya datang. Mau ngelihat kayak apa rumahnya guru, masuk kosong, habis semuanya. Kata muridnya, guru, kemana barang-barang ini? Loh, kamu udah ngasih kan? Ikhlas kan? Kenapa pakai nanya gitu? Kan sudah punya saya. Kau udah punya saya, haknya siapa? Iya enggak guru, cuman mau nanya, boleh enggak guru? Iya udah, supaya kamu puas. Udah saya jual semuanya. Kata muridnya, kenapa guru? Guru butuh uang. Kalau guru butuh uang, saya kasih ini uang. Kata Abu Dzar, kamu mau ngasih uang saya lagi? Kata muridnya, guru butuh uang. Saya nggak butuh uang. Tapi banyak orang lain yang butuh uang. Maka saya ini biasa tidur di atas lantai. Ngapain pakai spring bed yang harganya 50 juta? Jadi daripada 50 juta saya tidurin, mendingan 50 jutanya saya apa kan? Saya jual untuk menggapai ridho Allah. Saya nggak suka nonton TV misalnya. Untuk apa kamu berikan saya TV yang 100 inch itu yang harganya hampir 200 juta itu? Saya nggak butuh kayak gitu. Saya jual, uangnya saya kasih Abu Dzar. Tapi anak-anakku, ini orang pernah dimarahin sama Nabi. Udah orang soleh kayak gini, dimarahin sama Nabi. Gara-gara apa? Rapat menentukan strategi perang. Panglimanya Khalid bin Walid di situ. Ada Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah, ada Abu Dzar, ada Bilal.
Ini berantem nih, bukan berantem, diskusi soal strategi perang. Ngotot-ngototan nih antara Abu Dzar dengan siapa ini? Bilal. Abu Dzarnya kelepasan nih. Orang kalau lagi diskusi emosi, kadang-kadang kan emosi itu membuat orang lupa akhlak. Itu kesel sama Bilal. Ngomong Abu Dzar, "Uskut yabnas sauda." Diem anaknya perempuan hitam gitu ya. Uskut yabna as-sauda. Saya mau tanya, yang dikatakan Abu Dzar bener nggak? Bener. Bilal kan hitam, memang ibunya hitam. Iya kan? Kayak anak babi itu, ya mungkin jalannya agak nunduk-nunduk malu karena punya ibu babi kan gitu lah. Memang kalau anaknya babi, ibunya pasti babi. Yang dibilang Abu Dzar itu bener kan? Kalau yabnal baidok malah fitnah kan? Ya wahai anaknya perempuan berkulit putih kan bohong. Yabnas sauda, anaknya perempuan hitam, diam loh. Kata siapa ini? Kata Abu Dzar. Bilal tersinggung ngomong gini, loh kan berdebatnya dengan saya, kan marahnya ke saya, kenapa ibu saya dibawa-bawa? Kata Bilal ini. Maka Bilal nggak terima itu, ngadu ke siapa itu? Rasulullah. Dia bilang, ya Rasulullah, Abu Dzar ini manggil saya dengan celah dan aib. Kata siapa ini? Kata Bilal. Aibnya apa? Ya Rasulullah, ibu saya itu udah hitam, nggak usah disebut-sebut gitu. Kata Nabi, kenapa? Abu Dzar manggil saya, ya benas sauda. Ya benar as-sauda. Yang dipanggil sama Nabi siapa? Abu Dzar. Hadisnya masyhur itu anak-anakku, dipanggil, ya Aba Dzarrin, kamu tuh orang Islam, kamu tuh orang soleh, kamu tuh orang benar. Sayang kata Nabi, innakam ru'un fika jahiliyah. Kamu itu orang yang di dalam hatimu masih ada sisa-sisa jahiliyah. Sisa jahiliyah itu apa? Orang yang membeda-bedakan manusia berdasarkan apa itu? Ras keturunannya. Padahal kullukum li Adam wa Adamu min turab, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Di situ Abu Dzar meluk Bilal. Bilal, maafin saya ya. Nah, Bilalnya bagus. Iya, saya maafin. Kalau saya kan enggak. Enak aja, enggak ada. 1 miliar dulu baru gua maafin. Kalau enggak lu masuk neraka. Kenapa? Karena Nabi ngomong, innakam ru'un fika jahiliyah. Itu akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, kamu istirahat setengah jam ya. Nanti setengah jam datang lagi ke sini ya. Kita ngaji sampai maghrib nanti ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah jam ya. Setengah jam kamu di sini lagi.